Dasar manusia tak tahu diri. Suamiku dan teman-temannya meninggalkanku di Lombok. Sebulan kemudian dia mencariku tapi aku... Halo Bunda. Selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Udara Lombok menyapa dengan kehangatan yang lembab, membawa serta aroma garam laut yang pekat dan harum bunga Kamboja yang semerbak. Di balik jendela kaca mobil mewah yang melaju mulus, Aurora melihat pemandangan hijau yang tak ada habisnya. Matahari sore menumpahkan cahaya keemasan, melukis siluet pohon kelapa di cakrawala. Harusnya, ini adalah awal dari sebuah liburan impian. Seharusnya, kau melamun lagi, Ra. Suara Arya, suaminya, memecah keheningan. Lihat, pemandangannya indah sekali. Seperti yang kau mau. Aurora tersenyum. Ya, dia yang merencanakan liburan ini, detail demi detail. Ia membayangkan momen-momen romantis berdua, makan malam di pinggir pantai, atau sekadar berjalan-jalan sore sambil berpegangan tangan. Sudah lama sekali ia merindukan waktu intim dengan Arya. Pria yang dinikahinya 3 tahun lalu itu semakin sibuk. Karirnya melesat bagai roket. Arya adalah sosok yang punya segalanya. Tampan, cerdas, dan memesona. Tapi, pesonanya seolah hanya untuk orang lain, bukan untuk Aurora. Di belakang mereka, tawa renyah terdengar. Dewi, Gangga, Bima, dan Sasha. Geng pertemanan Arya yang tak terpisahkan. Geng yang selalu membuat Aurora merasa seperti figuran dalam filmnya sendiri. Sudah kubilang, ayah, tak usah bawa-bawa istrimu. Mengganggu saja, bisik Sasha. Suaranya terdengar jelas meski ia berusaha merendahkannya. Pemandangan indah begini harusnya dinikmati dengan cara yang lebih eksklusif. Arya hanya terkekeh, tidak membela Aurora, tidak juga menyalahkan Sasha. Sikap acuh tak acuhnya bagai pisau tumpul yang menggores hati Aurora. Bukan sekali dua kali hal ini terjadi. Ia selalu berusaha meyakinkan dirinya bahwa Arya tetaplah suaminya. Bahwa pria itu mencintainya dengan caranya sendiri. Gangga, pria dengan tawa paling keras di antara mereka, menimpali, betul itu, Sasha. Liburan kali ini kan harusnya full enjoyment, tanpa ada beban. Ia melirik Aurora melalui kaca spion, seringainya tajam. Bima, yang selalu sibuk dengan ponselnya, tak peduli. Ia hanya sesekali mengangkat kepala, mengambil foto selfie dengan sudut yang paling sempurna, lalu kembali sibuk memamerkannya di media sosial. Lihat, followersku nambah lagi. Hidup memang harus dinikmati begini, kan? Dewi, si paling pendiam, hanya tersenyum tipis. Senyumnya seperti lapisan gula yang menutupi racun. Ia selalu ramah pada Aurora, tapi mata itu selalu memancarkan sesuatu yang sulit dibaca. Ada binar yang terlalu dalam, terlalu gelap. Aurora sering merasa Dewi memperhatikannya, bukan sebagai teman, melainkan sebagai saingan yang tak disukai. Kalian ini jahat sekali, Arya berujar, tapi nadanya santai, seolah membela Aurora hanya sekadar basa-basi. Dia istriku, jadi ya wajar saja ikut. Lagi pula, dia yang bayar semua liburan ini, dari tiket sampai hotel. Jantung Aurora serasa dihantam palu godam. Kata-kata itu begitu tumpul, tapi efeknya begitu mematikan. Arya mengatakannya seolah-olah Aurora hanyalah sponsor, bukan pasangan hidupnya. Wajahnya memerah karena malu, apalagi saat melihat seringai puas di wajah Sasha dan Gangga. Oh, jadi kita harusnya berterima kasih pada Nyonya Besar, ujar Sasha dengan nada mencemooh. Ia melirik Aurora dengan tatapan merendahkan, seolah Aurora adalah objek pameran yang tak berharga. Aurora menunduk, mencoba menyembunyikan rasa sakit yang menusuk. Dulu, ia adalah seorang koki berbakat, punya impian besar untuk membuka restorannya sendiri. Tapi setelah menikah dengan Arya, semua itu seolah menguap. Arya selalu mengatakan, untuk apa repot-repot? Aku bisa memberikan segalanya. Kau cukup di rumah saja,
jadi istriku yang sempurna. Aurora, dengan cinta yang buta, mengiyakan. Ia percaya, cinta saja sudah cukup. Mobil berhenti di depan sebuah villa mewah yang langsung menghadap ke pantai. Bangunan bergaya modern dengan kolam renang pribadi dan pemandangan laut lepas. Aurora takjub. Ia memang sengaja memesan tempat terbaik untuk liburan kali ini, berharap bisa menciptakan kenangan manis yang bisa mengembalikan kedekatan mereka. Wow, Arya, pilihanmu tidak pernah mengecewakan, seru Sasha, langsung bergegas masuk. Ini bukan pilihan Arya, tapi pilihan Aurora, sahut Dewi, suaranya lembut, tapi matanya menusuk. Bukankah begitu, Ra? Aurora hanya mengangguk. Ia tidak tahu harus merespons apa. Rasanya ia seperti berada di tengah-tengah medan perang yang sunyi, di mana setiap kata adalah peluru dan setiap senyuman adalah jebakan. Sudahlah, yang penting kita di sini sekarang, kata Bima, sibuk memilih sudut terbaik untuk berfoto. Ayo, siapa yang mau foto denganku? Nanti aku tag. Saat mereka semua sibuk memilih kamar dan berteriak kegirangan, Aurora berdiri di teras, menatap deburan ombak. Ia merasa asing. Bukan karena tempatnya, tapi karena orang-orang yang mengelilinginya. Ia merasa seperti kapal karam yang terombang-ambing, sementara awak kapalnya justru menari-nari di atas geladak yang bocor. Aurora, tolong ambilkan ponselku, Sasha berteriak dari dalam. Kau lambat sekali. Aurora menghela napas. Ponselmu ada di mana? Di dalam tasku. Di dekat kasur. Sasha menjawab dengan nada tak sabar. Dengan langkah pelan, Aurora masuk ke dalam, mencari tas Sasha. Saat ia menemukannya, ponsel itu ada di dalamnya, di antara tumpukan pakaian yang berantakan. Ia membawanya keluar, menyerahkannya pada Sasha. Lain kali, perhatikan baik-baik. Kalau ponselku hilang, kau yang akan kubuat menderita, ancam Sasha. Sore itu dihabiskan dengan teman-teman Arya yang sibuk sendiri. Arya sesekali mengajak Aurora bicara, tapi pandangannya selalu beralih pada ponselnya, pada Bima yang asyik berfoto, atau pada Sasha yang sedang menggoda Gangga. Malam tiba. Mereka makan malam di restoran terdekat. Aurora mencoba membuat percakapan, tapi tak ada yang merespons. Mereka sibuk mengobrol tentang karir, pesta-pesta mewah, dan gosip-gosip terbaru. Aurora seolah tak terlihat. Di tengah makan malam, Dewi memecah keheningan. Besok kita ke air terjun Tiu Kelep. Katanya bagus sekali. Ide bagus, seru Gangga. Tapi harus siap fisik. Perjalanannya lumayan menantang. Kau pasti kuat, Arya. Dulu kan kau suka mendaki, ujar Dewi, menatap Arya dengan tatapan yang penuh arti. Bagaimana, Ra? Kau mau ikut? Aurora tersenyum. Tentu saja. Aku ingin melihat air terjun. Arya menoleh padanya, lalu kembali menatap teman-temannya. Aku dan yang lain pasti kuat, Ra. Kau saja yang di villa. Nanti kalau lelah, kami bisa kerepotan menggendongmu, kata Arya, lagi-lagi dengan nada bercanda yang menyakitkan. Tawa renyah kembali terdengar dari Gangga dan Sasha. Arya benar. Kau terlalu rapuh, Ra. Nanti kalau ada apa-apa, repot, timpal Sasha. Hati Aurora mencelos. Ia ingin berteriak, mengatakan bahwa ia tak serapuh itu. Ia ingin mengatakan bahwa ia juga butuh momen-momen indah seperti itu. Tapi ia hanya bisa diam. Bibirnya keluh. Ia menatap Arya, berharap suaminya akan membantunya. Tapi yang ia dapat hanya tatapan kosong. Malam itu, saat di kamar, Aurora mencoba berbicara dengan Arya. Apa perkataan mereka tidak keterlaluan, Mas? Arya yang sibuk memeriksa ponselnya, hanya menghela napas. Mereka hanya bercanda. Ra, kau terlalu sensitif. Sudahlah, jangan diambil hati. Mereka kan temanku. Jawaban itu membuat hati Aurora terasa beku. Ia merasa seperti seorang pengemis yang meminta sebutir perhatian. Sementara Arya adalah raja yang menolak memberi. Ia membalikkan badan,
memunggungi Arya. Air mata yang selama ini ia tahan, akhirnya menetes. Ia tidak tahu, malam itu adalah malam terakhirnya tidur di samping Arya. Ia tidak tahu, esok hari adalah awal dari sebuah penderitaan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Tanpa ia sadari, sebuah benang tipis sudah terjalin, menghubungkan setiap kejadian kecil dan hinaan yang ia terima, yang akan menjadi jaring besar yang memerangkapnya. Dan di ujung jaring itu, ada sebuah titik, sebuah puncak penderitaan yang tak pernah ia bayangkan. Puncak yang akan ia hadapi sendirian, di tanah yang asing, jauh dari orang-orang yang seharusnya menjadi tempatnya pulang. Pagi itu, Aurora bangun lebih awal. Fajar baru saja menyingsing, mewarnai langit dengan palet warna jingga dan ungu muda. Ia berjalan menuju teras villa, ingin menikmati ketenangan sebelum rombongan teman-teman Arya terbangun. Desiran ombak terdengar seperti melodi yang menenangkan, dan angin pagi membelai rambutnya. Aurora merasa, inilah yang ia butuhkan. Sebuah momen damai yang bisa ia nikmati sendirian. Ia duduk di kursi rotan, memejamkan mata, membiarkan pikirannya sejenak melayang. Tak lama, ia mendengar langkah kaki yang mendekat. Bima muncul dengan ponsel di tangan, matanya langsung tertuju pada sudut terbaik untuk mengambil foto. Kau sudah bangun, Ra? Bagus. Pemandangannya keren untuk story Instagram. Bima tidak menunggu jawaban Aurora. Ia langsung memotret sana-sini, mengabaikan kehadiran Aurora yang masih terpejam. Sini, Ra. Bantu aku foto. Ambilkan angle dari sana. Lebih ke kanan sedikit, perintahnya tanpa menoleh. Aurora membuka mata, kaget. Maaf, Bima. Aku sedang. Sudahlah, ayo cepat. Cahayanya keburu berubah. Potong Bima, nadanya tidak sabar. Aurora menghela napas. Ia bangkit, mengambil alih ponsel Bima, dan memotretnya dari berbagai sudut. Setelah beberapa kali jepretan, Bima mengambil kembali ponselnya, memeriksa hasilnya dengan cermat. Lumayan. Tapi kau harus belajar cara mengambil foto yang lebih artistik, Ra. Ini terlalu standar. Tanpa ucapan terima kasih, Bima melenggang pergi, meninggalkan Aurora yang terdiam. Tak lama kemudian, Sasha datang dengan wajah cemberut. Aduh, panas sekali. Siapa yang nyalain AC sampai mati? Gerah begini. Mungkin AC-nya memang mati, Sas, jawab Aurora lembut. Mati? Tidak mungkin. Kemarin kan masih dingin. Pasti ada yang main-main. Siapa lagi kalau bukan kau, Ra? Kau kan suka aneh-aneh. Aku tidak menyentuh apa-apa, Sas, kata Aurora, mencoba menjelaskan. Sasha tidak peduli. Ia terus menggerutu, menyalahkan Aurora untuk hal-hal kecil yang tidak masuk akal. Arya dan Gangga keluar sambil tertawa lepas. Mereka baru saja menyelesaikan game di ponsel. Kalian ribut sekali pagi-pagi, ujar Arya. Sudahlah, Sas. Mungkin AC-nya memang rusak. Nanti biar dicek petugas. Tapi kan dia yang di sini dari tadi. Siapa tahu dia iseng. Sasha menimpali sambil melirik Aurora tajam. Aurora merasa harga dirinya diinjak-injak. Ia tahu Sasha hanya mencari gara-gara. Namun, ia memilih diam, tidak ingin memicu keributan. Ia melangkah ke dapur villa, ingin membuat sarapan. Saat sedang mengiris buah, Dewi datang. Kau membuat sarapan, Ra? Suaranya terdengar ramah. Ya, hanya salad buah dan roti bakar, jawab Aurora, lega karena ada seseorang yang bicara padanya dengan normal. Biar ku bantu, kata Dewi. Ia mengambil mangkuk, tapi bukannya membantu. Ia justru berdiri di samping Aurora, menatap tangannya yang sedang memotong buah. Kau tahu, aku suka melihatmu memasak, Ra. Arya sering bercerita tentang betapa enaknya masakanmu. Sayang sekali, ya, bakatmu tidak terpakai dengan baik. Kata-kata Dewi bagai belati bermata dua. Di satu sisi, ia memuji. Di sisi lain, ia mengingatkan Aurora tentang mimpi yang ia kubur dalam-dalam. Aku hanya suka memasak untuk Arya, jawab Aurora singkat,
Hatinya perih. Dewi tersenyum simpul. Tentu saja. Kau adalah istri yang baik. Selalu mengutamakan suamimu. Ada nada sinis yang terselip di balik pujian itu, namun Aurora tak menyadarinya. Atau lebih tepatnya, ia tidak ingin menyadarinya. Sarapan pagi terasa seperti makan malam di hadapan dewan juri. Setiap gigitan yang diambil Aurora seolah-olah diawasi. Kau makan banyak sekali, Ra. Nanti berat badanmu naik. Loh, celetuk Sasha. Kau berlebihan, Sas, tegur Arya, tapi nada bicaranya tidak serius. Aurora tetap cantik. Pujian itu tidak membuat Aurora senang. Ia merasa seperti boneka yang disanjung, tapi diperlakukan seenaknya. Setelah sarapan, mereka bersiap untuk ke air terjun. Air terjun Tiu Kelep. Kau yakin mau ikut, Ra? Tanya Arya sebelum mereka berangkat. Perjalanannya jauh dan licin. Aku kuat, Mas, jawab Aurora meyakinkan. Aku ingin melihatnya. Kita bisa berfoto bersama nanti. Arya hanya mengangguk, lalu bergegas masuk ke dalam mobil. Selama perjalanan, mereka kembali asyik dengan dunia mereka sendiri. Gangga sibuk dengan leluconnya, Bima dengan ponselnya, Sasha dengan Arya, dan Dewi dengan senyum misteriusnya. Aurora duduk di bangku paling belakang, merasa terasing, seolah ia hanya tumpukan barang bawaan yang tidak penting. Sesampainya di sana, pemandangan memang sangat indah. Air terjun itu menjulang tinggi, dengan air yang mengalir deras, menciptakan kabut dan pelangi kecil yang menari-nari. Mereka semua langsung sibuk berfoto. Aduh, sepatuku licin sekali, seru Sasha. Bima, ayo cepat bantu aku. Bima, yang sudah berada di posisi terbaik untuk mengambil foto, hanya mengabaikannya. Nanti, Sas. Tanggung, ini angle-nya bagus. Arya, yang dari tadi sibuk mengobrol dengan Dewi, tidak melihat ke arah Sasha. Gangga, yang melihat kesempatan, langsung menghampiri Sasha. Sini, Sas. Aku bantu. Tidak perlu, Gangga. Kau kan tahu aku tidak suka disentuh sembarangan. Tolak Sasha, matanya melirik Arya. Aurora, yang kasihan melihat Sasha kesulitan, menghampirinya. Sas, pegang tanganku. Aku bantu. Sasha menatap Aurora dengan jijik. Tanganmu kotor. Sudah, tidak usah sok baik. Aku bisa sendiri. Ia menepis tangan Aurora. Aurora mundur, terkejut. Saat mereka mendaki bebatuan, Aurora tertinggal di belakang. Ia melangkah hati-hati karena sandalnya yang licin. Arya, yang berjalan di depan, tak sekalipun menoleh. Ia asyik berinteraksi dengan Dewi, yang tampaknya sedang menceritakan sesuatu yang menarik. Arya, tunggu, panggil Aurora. Namun suaranya tenggelam oleh deru air terjun. Ia terpeleset. Pergelangan kakinya terkilir. Ia meringis kesakitan. Aduh. Suara itu didengar oleh Dewi. Ia menoleh, melihat Aurora yang terjatuh. Ia tersenyum tipis, lalu berbisik pada Arya. Arya, lihat. Aurora sepertinya kelelahan. Arya menoleh sekilas, melihat Aurora yang sedang berusaha bangkit. Sudah kubilang, kan? Dia itu lemah. Kita tunggu saja, dia pasti bisa menyusul, jawab Arya. Lalu ia kembali mengobrol dengan Dewi, mengabaikan Aurora yang kesakitan. Gangga dan Bima juga melihat Aurora jatuh, tapi mereka hanya menertawakannya. Lihat, dia jatuh. Dasar cengeng, ejek Gangga. Sasha hanya memutar mata, tidak peduli. Aurora merasa sendiri, terasingkan. Rasa sakit di pergelangan kakinya tidak sebanding dengan rasa sakit di hatinya. Ia merangkak, mencoba bangkit, dibantu oleh seorang pemandu lokal yang kebetulan lewat. Ibu tidak apa-apa? Tanya pemandu itu. Ya, saya tidak apa-apa. Terima kasih, jawab Aurora. Ia merasa malu. Ia mencoba berjalan, tapi rasanya sakit sekali. Ia memutuskan untuk menunggu di bawah, di pos penjagaan, sementara yang lain melanjutkan perjalanan.
Ia melihat punggung Arya dan teman-temannya semakin menjauh, meninggalkan dirinya yang terluka. Ia menangis dalam diam. 1 jam kemudian, mereka kembali. Arya datang menghampiri Aurora, tidak dengan raut cemas, melainkan dengan wajah kesal. Sudah kubilangkan, tidak usah ikut. Kau malah merepotkan. Kakiku terkilir. Mas, kata Aurora pelan. Aku sudah memanggilmu, tapi kamu tidak mendengar. Aku tidak dengar. Kau saja yang terlalu lemah, jawab Arya. Ayo cepat. Yang lain sudah lapar. Tak ada kata maaf. Tak ada rasa khawatir. Yang ada hanya kekesalan karena Aurora dianggap menghambat mereka. Makan siang pun tiba. Kali ini, mereka makan di sebuah restoran seafood yang indah. Aurora hanya bisa duduk diam, mendengarkan mereka yang sibuk membicarakan betapa asyiknya perjalanan ke air terjun, tanpa ada yang menyinggung sedikit pun tentang apa yang terjadi pada Aurora. Tadi itu menyenangkan sekali. Ya, Gangga? Kata Dewi, matanya menatap Arya. Sayang sekali Aurora tidak bisa ikut sampai atas. Ya, sangat menyenangkan. Lain kali, kita harus pergi ke tempat yang lebih menantang lagi. Hanya kita berlima, timpal Gangga, pandangannya berbinar penuh makna. Arya mengangguk setuju. Ide bagus. Nanti kita pikirkan lagi. Malam hari, kembali ke villa. Aurora hanya ingin istirahat. Namun, Arya dan teman-temannya sudah punya rencana lain. Bagaimana kalau kita ke klub malam? Aku dengar ada DJ terkenal di sini. Usul Gangga. Ide bagus, seru Sasha. Aku sudah dandan. Kita harus bersenang-senang. Bagaimana dengan kakimu, Ra? Tanya Arya, tapi nadanya terdengar seperti sebuah formalitas. Aku tidak apa-apa, Mas. Tapi aku rasa aku tidak bisa ikut. Kakiku masih sakit, jawab Aurora. Ya sudah, kau di sini saja. Ya, kata Arya. Nanti kami belikan oleh-oleh. Aurora menatap mereka yang bersiap-siap. Mereka terlihat sangat antusias. Wajah mereka bersinar-sinar. Ia merasa seperti melihat orang asing. Mereka bukan teman. Mereka bukan keluarga. Mereka hanya sekumpulan orang yang berkumpul karena satu kepentingan. Dan Aurora, ia hanya sebuah objek yang bisa mereka remehkan dan buang kapan saja. Ia melihat Arya yang tersenyum pada Sasha, melihat Gangga yang tertawa lepas, melihat Bima yang asyik dengan ponselnya, dan melihat Dewi yang menatapnya dengan senyum penuh misteri. Aurora tidak tahu, senyum Dewi adalah sebuah janji. Sebuah janji bahwa malam ini adalah malam terakhir baginya untuk merasakan kehangatan yang semu. Ia tidak tahu bahwa malam ini ia akan ditinggalkan. Benar-benar ditinggalkan. Dan ia akan menghadapi semuanya sendirian. Sebuah penderitaan yang lebih dari sekadar pergelangan kaki yang terkilir. Sebuah penderitaan yang akan mengubah dirinya menjadi seseorang yang sama sekali berbeda dari Aurora yang dulu. Malam di Lombok terasa seperti permadani hitam yang dihiasi taburan berlian. Bintang-bintang bersinar terang di langit, dan bulan purnama menggantung sempurna di atas lautan. Suara deburan ombak yang konsisten menjadi latar musik yang menenangkan. Namun, bagi Aurora, malam ini terasa seperti badai yang akan datang. Ia duduk sendirian di sofa ruang tengah villa, kakinya masih terasa sakit. Di kamar sebelah, ia mendengar Arya dan teman-temannya sibuk bersiap. Suara tawa dan obrolan mereka terdengar riang, kontras sekali dengan kesunyian yang mencekam di sekeliling Aurora. Ia mencoba menghubungi Arya, tapi panggilannya tidak diangkat. Tak lama kemudian, Arya keluar dari kamarnya, sudah rapi dengan kemeja kasual yang pas di tubuhnya. Ia tampak begitu tampan, begitu memesona, hingga Aurora sejenak melupakan semua rasa sakit yang ia rasakan. Sudah siap, Mas? Tanya Aurora, mencoba tersenyum. Ya. Kau yakin tidak mau ikut, Ra? Tanya Arya, lagi-lagi dengan nada basa-basi. Tidak, Mas. Kakiku masih sakit, jawab Aurora. Kalian bersenang-senang saja. Ya sudah, kau di sini saja. Kunci pintu dan jangan keluar, kata Arya.
Suaranya terdengar seperti sebuah perintah. Ia lalu mengambil dompetnya dan ponselnya di atas meja, lalu berjalan menuju pintu. Tiba-tiba, Sasha keluar dari kamarnya dengan wajah cemberut. Aduh, ponselku ketinggalan di kamar. Aku malas naik lagi. Arya menoleh pada Aurora. Ra, tolong ambilkan ponsel Sasha di kamar kami. Di atas meja dekat tempat tidur. Aku. Aurora terkejut. Tapi. Ayo, cepat, Ra. Kami sudah ditunggu, potong Arya. Nanti kami di lobi hotel. Aurora mengangguk pelan. Ia tidak punya pilihan. Dengan kaki yang masih terasa sakit, ia berjalan tertatih-tatih menuju kamar Arya dan Sasha. Ia membuka pintu, dan benar saja, ponsel Sasha tergeletak di atas nakas. Aurora mengambilnya. Ia melihat ke sekeliling kamar, semuanya rapi, seolah tidak ada yang akan kembali dalam waktu dekat. Perasaannya mulai tidak enak, tapi ia mengabaikannya. Saat ia keluar dari kamar, ia melihat Arya, Gangga, Bima, dan Dewi sudah berada di lobi, menunggu Sasha. Ayo, Sas, panggil Arya. Ini dia, Ra, kata Sasha, mengambil ponselnya dari tangan Aurora. Kau lama sekali. Aku harus menunggumu, kan? Tanya Aurora, suaranya terdengar lelah. Tidak perlu. Kalian pergilah, aku akan menyusul, kata Dewi, tiba-tiba. Aku ada janji dengan seseorang. Aku akan naik taksi. Arya mengangguk. Ya sudah, kami tunggu di luar. Sasha, Bima, dan Gangga keluar. Tinggallah Arya dan Dewi di lobi. Aurora melihat mereka berdua, saling menatap, ada percakapan tanpa kata yang mengalir di antara mereka. Aurora tidak mengerti. Aku duluan, ya, Ra, kata Dewi. Ia melirik Aurora, senyumnya tidak sampai ke mata. Kau hati-hati di sini. Jangan lupa kunci pintu. Arya menghampiri Aurora, mengecup keningnya sekilas. Aku pergi, ya. Jangan tidur terlalu larut. Hati-hati, Mas, jawab Aurora. Ia memperhatikan punggung Arya yang menjauh, bergegas menyusul teman-temannya. Ia merasa ada yang aneh, tapi ia mencoba meyakinkan dirinya, semua akan baik-baik saja. Aurora kembali ke kamar. Ia mencoba tidur, tapi matanya tidak bisa terpejam. Perasaannya tidak tenang. Ia mengambil ponselnya, berharap ada pesan dari Arya. Tidak ada. Ia lalu mencoba menelepon lagi, tapi ponsel Arya tidak aktif. Aurora mulai panik. Ia bangkit dari tempat tidur. Ia berjalan menuju meja, di mana ia meletakkan tasnya. Ia ingin mengambil dompetnya, untuk memastikan kartu kredit dan kartu identitasnya aman. Tapi saat ia membuka tasnya, dompetnya tidak ada. Ia menggeledah isi tasnya, isinya kosong. Tidak ada uang tunai, tidak ada kartu kredit, tidak ada kartu identitas. Yang ada hanya ponselnya yang hampir kehabisan baterai. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba menelpon Arya lagi, tidak bisa. Ia lalu mengambil ponselnya yang baterainya tersisa 5%. Ia lalu menggunakannya untuk menelpon Sasha dan Gangga, tapi mereka tidak menjawab. Ia mencoba menelepon Bima. Tidak diangkat juga. Ia mencoba menelepon Dewi. Tidak diangkat. Aurora mulai menangis. Ia tahu, ada yang salah. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Dewi masuk, dengan wajah yang sama sekali berbeda. Bukan lagi wajah yang manis, tapi wajah yang dingin dan penuh kebencian. Kau mencari ini? Tanya Dewi, memegang sebuah tas di tangannya. Tas itu adalah tas Aurora. Kau tahu, aku selalu benci padamu, Ra. Kau pikir kau siapa? Kau pikir kau pantas mendapatkan Arya? Kau hanyalah wanita bodoh yang tidak tahu apa-apa. Dewi, apa yang kau lakukan? Tanya Aurora, suaranya bergetar. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Menyingkirkanmu dari hidup Arya. Jawab Dewi, tertawa sinis. Kau pikir, Arya benar-benar mencintaimu? Dia hanya memanfaatkanmu. Dia hanya butuh uangmu. Ra,
Uangmu yang tak ada habisnya itu. Dan sekarang, dia sudah mendapatkan apa yang dia mau. Tidak. Tidak mungkin, teriak Aurora. Air matanya mengalir deras. Tidak? Kau pikir kenapa dia membawa kita ke sini? Dia butuh alibi. Dia butuh saksi. Dan sekarang, dia punya semuanya, kata Dewi. Dia akan bilang, kau yang meninggalkannya. Kau yang kabur. Kau yang tidak setia. Dan semua orang akan percaya padanya. Karena kau tidak punya siapa-siapa. Dewi lalu meletakkan tas Aurora di meja. Kau boleh mengambilnya. Tapi jangan coba-coba untuk kembali. Jika kau kembali, aku akan pastikan kau tidak akan pernah bisa melihat Arya lagi. Dewi lalu keluar dari kamar, meninggalkan Aurora yang terdiam. Ia memegang tasnya. Ia membuka tasnya. Dompetnya kosong. Tidak ada uang, tidak ada kartu kredit, tidak ada kartu identitas. Yang ada hanya ponselnya yang sudah mati karena kehabisan baterai. Aurora duduk di lantai, menangis. Ia tidak percaya. Ini semua tidak mungkin. Ia pasti bermimpi buruk. Ia memukul-mukul kepalanya, mencoba bangun dari mimpi buruk ini. Tapi kenyataannya, ini semua nyata. Ia ditinggalkan. Ia sendirian. Di sebuah pulau yang asing. Tanpa uang, tanpa identitas, tanpa siapa-siapa. Ia berjalan ke lobi hotel, ingin meminta bantuan. Ia berjalan ke resepsionis, tapi saat ia melihat ke arah jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Resepsionis sudah tidur. Ia tidak bisa meminta bantuan. Ia berjalan keluar hotel, tapi tidak ada taksi. Ia berjalan menyusuri jalan, tapi tidak ada orang. Ia sendirian. Ia terus berjalan, kakinya terasa sakit. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Ia melihat ke sekeliling, tidak ada yang bisa membantunya. Ia merasa seperti kapal karam yang terombang-ambing di tengah lautan yang gelap, tanpa ada harapan untuk bisa kembali ke pantai. Ia jatuh di pinggir jalan, menangis. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa menangis. Ia merasa seperti kehilangan semua yang ia miliki. Suaminya, teman-temannya, bahkan dirinya sendiri. Ia memejamkan mata, membiarkan air matanya mengalir. Ia tidak tahu, di balik kegelapan itu, ada sebuah cahaya yang akan datang. Sebuah cahaya yang akan membawanya ke pantai yang baru. Sebuah cahaya yang akan memberinya harapan. Sebuah cahaya yang akan mengubah hidupnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara. Suara motor yang mendekat. Ia mendongak, melihat seorang pemuda yang mengendarai motor. Pemuda itu berhenti di depannya. "Kau tidak apa-apa?" tanya pemuda itu. Aurora tidak menjawab. Ia hanya bisa menangis. Pemuda itu turun dari motor, berjalan ke arah Aurora. "Kau butuh bantuan." Aurora mengangguk pelan. "Jangan takut. Aku bukan orang jahat," kata pemuda itu, tersenyum. "Namaku Panji." "Kau siapa?" Aurora tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menangis. Panji melihat pergelangan kaki Aurora yang bengkak. "Kakimu bengkak. Ayo, aku bantu kau. Aku akan membawamu ke rumahku. Ibuku akan mengobati lukamu." Aurora ragu. Ia tidak tahu apakah ia bisa mempercayai Panji. Tapi ia tidak punya pilihan. Ia tidak punya siapa-siapa lagi. "Jangan takut," kata Panji lagi. "Ikutlah denganku. Aku akan membantumu. Kau butuh pertolongan." Aurora mengangguk. Ia membiarkan Panji membantunya naik ke motor. Ia duduk di belakang Panji, memeluknya erat. Ia tidak tahu kemana Panji akan membawanya. Tapi ia tahu, ia tidak bisa kembali ke tempat di mana ia ditinggalkan. Ia tidak bisa kembali ke tempat di mana ia dihancurkan. Ia harus memulai hidup baru. Dan ia tidak tahu, hidup baru itu akan membawanya kemana. Tapi ia tahu, ia harus melawannya. Ia harus bangkit. Ia harus menjadi seseorang yang berbeda dari Aurora yang dulu. Motor Panji melaju membelah kegelapan malam. Angin lombok yang hangat membelai wajah Aurora, tapi ia tidak merasakan apa-apa. Pikirannya masih kacau, dipenuhi kebingungan, amarah, dan rasa sakit yang tak terlukiskan. Ia memeluk Panji erat, bukan karena rasa takut, melainkan karena ia butuh pegangan,
butuh kehadiran seseorang di sisinya. Air matanya sudah kering, menyisakan jejak asin di pipi. Dunia terasa hampa. Hatinya serasa ditarik paksa dari dadanya. Tak lama, motor itu berhenti di depan sebuah rumah sederhana yang terbuat dari kayu dan bambu. Lampu di terasnya menyala kekuningan, memberikan kesan hangat yang kontras dengan dinginnya hati Aurora. Panji turun dari motor dan membantunya turun. "Ayo, masuk. Ibuku sudah tidur, tapi aku akan bangunkan dia," kata Panji, suaranya lembut dan penuh perhatian. "Tidak, jangan," bisik Aurora, suaranya serak. "Aku tidak ingin merepotkan." "Kau tidak merepotkan. Justru aku akan lebih khawatir jika membiarkanmu di luar sendirian," jawab Panji. "Kau butuh bantuan. Dan di sini, kau akan mendapatkannya." Panji perlahan menuntun Aurora masuk ke dalam rumah. Ruangan itu sederhana, bersih, dan wangi dupa yang menenangkan. Di ruang tengah, seorang wanita tua sedang tertidur di bel-bel, beralaskan tikar pandan. Wanita itu terbangun ketika mendengar suara mereka. Ia melihat Aurora dengan tatapan yang penuh pertanyaan. "Ibu, ini, dia butuh pertolongan," kata Panji. Kakinya terkilir. Wanita tua itu bangkit. Ia adalah Nyoman Seraya, dengan wajah yang keriput namun memancarkan kehangatan seperti mentari pagi. Matanya memancarkan kebijaksanaan yang mendalam. Nyoman menghampiri Aurora, tidak ada rasa curiga sama sekali. Ia hanya tersenyum lembut. "Kau pasti lelah. Duduklah di sini," kata Nyoman. "Panji, ambilkan air hangat dan handuk." Aurora duduk di bel-bel. Nyoman berlutut di depannya, dengan hati-hati memeriksa pergelangan kaki Aurora. "Terkilir, tapi tidak parah. Nanti aku akan urut dengan minyak rempah-rempah," kata Nyoman, suaranya tenang. "Kau lapar? Akan kubuatkan teh hangat dan sedikit kue." Aurora hanya bisa menggeleng. Ia terlalu terkejut untuk bisa merasakan lapar. Ia hanya bisa menatap Nyoman, wanita yang sama sekali tidak dikenalnya, namun memperlakukannya seperti putrinya sendiri. Hatinya yang beku perlahan mencair. "Kau tidak usah bicara jika tidak mau," kata Nyoman, seolah bisa membaca pikiran Aurora. "Beristirahatlah. Kau aman di sini." Panji datang dengan baskom berisi air hangat. Nyoman membasuh kaki Aurora dengan handuk hangat, membersihkannya dari debu jalanan. Gerakan tangannya begitu lembut, penuh kasih sayang. Air mata Aurora yang kering kembali menetes. Kali ini, bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Ia merasa seperti kapal yang akhirnya menemukan pelabuhan setelah sekian lama terombang-ambing di tengah badai. Setelah kakinya diurut dan dibalut, Aurora merasa jauh lebih baik. Setelah kakinya diurut dan dibalut, Aurora merasa jauh lebih baik. Nyoman membawakan teh hangat dan kue beras, memaksanya untuk makan. Aurora akhirnya mengambil gigitan kecil, rasanya hambar. Tapi kehangatan teh itu menjalar di tubuhnya, memberikan sedikit kekuatan. "Kau boleh tidur di kamar Panji. Dia bisa tidur di luar," kata Nyoman. "Jangan khawatir. Di sini, kau aman." Aurora hanya bisa mengangguk. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. Rasanya ia terlalu malu untuk menceritakan apa yang terjadi. Ia terlalu hancur untuk bisa bicara. Malam itu, Aurora tidak bisa tidur. Ia berbaring di kamar Panji, menatap langit-langit. Pikirannya kembali ke kejadian di villa. Kata-kata Dewi, tatapan mata Arya, tawa sinis teman-temannya. Semuanya berputar-putar di kepalanya seperti badai. Ia memegang ponselnya yang mati, mencoba untuk menyalakannya, tapi tidak bisa. Ia tidak punya apa-apa. Uang, identitas, ponsel, semuanya hilang. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Pulang ke Jakarta? Bagaimana caranya? Ia tidak punya uang. Bagaimana ia harus menjelaskan kepada orang tuanya? Ia tidak ingin mereka tahu. Ia terlalu malu. Ia tidak ingin mereka tahu bahwa putrinya yang selama ini mereka banggakan, dihancurkan oleh pria yang sangat ia cintai. Ia membayangkan bagaimana Arya dan teman-temannya sedang bersenang-senang. Bagaimana mereka menertawakan kebodohannya. Hatinya dipenuhi amarah. Amarah yang membara. Amarah yang akan mengubahnya. Aurora yang dulu,
yang lemah, yang naif, yang mencintai Arya dengan buta, sudah mati. Sekarang, ia harus menjadi Aurora yang baru. Aurora yang kuat. Aurora yang berani. Pagi harinya, Aurora bangun dengan mata yang bengkak. Nyoman sudah bangun, sedang menyiram bunga di halaman. Panji sedang duduk di teras, memotong kayu. Kehidupan mereka terasa begitu damai. "Bagaimana kakimu?" tanya Nyoman, menghampiri Aurora. "Sudah lebih baik, Nek. Terima kasih," jawab Aurora. "Jangan sungkan. Kita semua adalah keluarga. Kau adalah anakku sekarang," kata Nyoman, tersenyum. Aurora merasa hatinya menghangat. Ia tidak pernah merasa senyaman ini. "Kau butuh pakaian ganti?" tanya Nyoman. "Panji bisa membelikanmu pakaian." "Tidak usah, Nek. Aku tidak punya uang," kata Aurora. "Uang tidak penting di sini. Yang penting, kau aman. Kau bahagia," kata Nyoman. "Kau bisa membantuku di warung. Nanti aku akan memberimu upah. Kau bisa membelikan apapun yang kau mau." Aurora tersenyum. Tawaran itu bagaikan pelangi setelah badai. "Aku akan membantumu. Aku bisa memasak," kata Aurora. Nyoman tersenyum. "Bagus. Kita akan memasak bersama. Kau bisa belajar dariku, dan aku bisa belajar darimu." Hari itu, Aurora mulai bekerja di warung Nyoman. Ia membantu Nyoman membuat masakan-masakan khas Lombok. Ia menemukan dirinya lagi. Ia menemukan kebahagiaannya yang dulu hilang. Ia menemukan bakatnya yang dulu ia kubur dalam-dalam. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada rasa sakit yang masih membara di hatinya. Ia tidak bisa melupakan apa yang terjadi. Ia tidak bisa melupakan bagaimana Arya dan teman-temannya meninggalkannya. Ia tidak bisa melupakan kata-kata Dewi. Ia tahu, ia harus kembali. Ia harus membalas dendam. Tapi bukan dengan kekerasan. Bukan dengan amarah. Tapi dengan cara yang elegan. Dengan cara yang akan membuat mereka semua menyesal. Di malam hari, setelah warung tutup, Aurora duduk di teras, menatap langit. Panji duduk di sebelahnya. "Kau sudah merasa lebih baik?" tanya Panji. "Ya. Terima kasih, Panji. Kalian sudah banyak membantuku," kata Aurora. "Kau tidak usah berterima kasih. Itu sudah kewajiban kita sebagai manusia," kata Panji. "Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu. Tapi aku tahu, kau wanita yang kuat. Kau bisa melewati ini." Aurora menatap Panji. Pria itu begitu tulus. Tidak seperti Arya. Ia tidak tahu kenapa, tapi ia merasa ada sesuatu yang istimewa dari Panji. Sesuatu yang membuatnya merasa aman. "Aku akan kembali ke Jakarta, Panji," kata Aurora. "Aku harus menemui mereka." "Kenapa?" tanya Panji. "Aku harus membalas dendam," jawab Aurora. "Mereka sudah menghancurkan hidupku. Aku harus membuat mereka menyesal." Panji terdiam. Ia menatap Aurora. "Membalas dendam tidak akan membuatmu bahagia, Ra. Ia hanya akan membuatmu semakin sakit." "Aku tahu. Tapi aku tidak bisa diam saja," kata Aurora. "Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus membuktikan pada mereka bahwa aku tidak serapuh yang mereka pikirkan." Panji tidak menjawab. Ia hanya menepuk bahu Aurora. Ia tahu, ia tidak bisa menghentikan Aurora. Ia tahu, Aurora harus melakukan ini. Tapi ia juga tahu, ia harus melindungi Aurora. Ia harus berada di sisinya sampai akhir. Aurora tidak tahu, keputusannya untuk membalas dendam akan membawanya ke sebuah petualangan yang tidak pernah ia bayangkan. Sebuah petualangan yang akan mengubah hidupnya. Sebuah petualangan yang akan membawanya kembali ke dunia yang sama sekali berbeda dari dunia yang ia tinggalkan. Dunia di mana ia akan menjadi ratu. Dunia di mana ia akan membuat mereka semua bertekuk lutut. Matahari pagi Lombok menembus celah-celah jendela, membangunkan Aurora dari tidur lelapnya. Ia terbangun dengan perasaan yang aneh. Bukan lagi rasa sedih atau amarah yang mendominasi, melainkan sebuah ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Malam tadi, ia tidur dengan nyenyak. Mimpi buruk tentang pengkhianatan Arya seolah lenyap ditelan kehangatan rumah Nyoman. Aurora bangkit dari tempat tidur.
Pergelangan kakinya masih terasa sedikit ngilu, tapi tidak sesakit semalam. Ia berjalan keluar kamar dan melihat Nyoman sudah sibuk di dapur, menyiapkan sarapan. Aroma rempah-rempah yang harum tercium di udara, memanggil-manggil perutnya yang kosong. "Kau sudah bangun, nak?" sapa Nyoman, tersenyum. "Ayo sarapan. Aku membuat nasi campur. Kau pasti suka." Aurora mendekat, melihat Nyoman yang cekatan mengolah bumbu. Ia tidak bisa menahan rasa kagumnya. Di usianya yang sudah senja, Nyoman masih terlihat begitu bersemangat. "Biar ku bantu, Nek," kata Aurora. "Tidak usah. Kau duduk saja. Kau masih lelah," kata Nyoman. "Nanti, setelah sarapan, kita bisa mengobrol. Aku ingin tahu ceritamu. Tapi jika kau tidak mau, tidak apa-apa." Aurora tersentuh. Nyoman tidak memaksanya. Ia hanya menawarkan bahu untuk bersandar, telinga untuk mendengarkan. Aurora akhirnya duduk. Ia mengamati Nyoman yang sibuk, dan ia merasa seolah ia kembali ke masa lalu, di mana ia juga sering membantu ibunya memasak. Setelah sarapan, Nyoman mengajak Aurora duduk di teras, menghadap ke halaman yang hijau. "Sekarang, ceritakan padaku," kata Nyoman, suaranya lembut. "Kau bisa menganggapku sebagai nenekmu sendiri." Aurora menarik napas dalam-dalam. Dengan suara bergetar, ia menceritakan semuanya. Mulai dari liburan yang seharusnya menyenangkan, perlakuan teman-teman Arya yang meremehkan, hingga puncaknya, pengkhianatan yang keji. Nyoman mendengarkan dengan seksama, tidak menyela, tidak menghakimi. Matanya hanya memancarkan empati yang tulus. "Mereka sudah menghancurkanku, Nek," bisik Aurora, air mata kembali menetes. "Aku tidak punya apa-apa lagi. Uang, identitas, ponsel, semuanya hilang." Nyoman menghela napas. "Hidup ini memang seperti ombak, Nak. Terkadang ia membawa kita ke pantai yang indah, tapi kadang ia menenggelamkan kita. Namun, yang terpenting, bagaimana kita bisa bangkit kembali." "Aku tidak tahu bagaimana harus bangkit, Nek. Aku tidak punya apa-apa," kata Aurora putus asa. "Kau punya dirimu sendiri. Kau punya tanganmu, kakimu, dan hatimu," kata Nyoman. "Kau punya bakat memasak, kan? Aku bisa merasakannya dari caramu memandang dapurku. Kau punya bakat yang luar biasa, Nak. Kau hanya perlu mengasahnya." Aurora menatap Nyoman dengan tidak percaya. "Bakatku? Tapi aku sudah lama tidak memasak, Nek. Arya selalu bilang, aku tidak perlu repot-repot." "Arya tidak penting lagi," kata Nyoman, nadanya tegas. "Yang penting, dirimu sendiri. Kau harus menemukan dirimu kembali. Kau harus mencari kebahagiaanmu sendiri. Jangan biarkan orang lain yang menentukan kebahagiaanmu." Kata-kata Nyoman bagaikan oase di padang pasir. Aurora merasa ada setitik cahaya yang kembali muncul dalam dirinya. Sebuah harapan. "Kau bisa bekerja denganku di warung," kata Nyoman. "Tidak usah khawatir soal uang. Aku akan memberimu upah. Anggap saja ini sebagai upah dari bakatmu." "Aku tidak bisa, Nek. Aku tidak bisa merepotkanmu," kata Aurora. "Kau tidak merepotkan. Kau membantu. Kau adalah hadiah dari Tuhan," kata Nyoman, tersenyum. "Kau memberiku semangat baru. Aku sudah lama ingin punya warung yang lebih ramai. Dan aku yakin, dengan bantuanmu, kita bisa mewujudkannya." Aurora akhirnya menerima tawaran Nyoman. Ia merasa, ini adalah takdir. Ini adalah jalan yang harus ia tempuh. Ia tidak bisa diam saja, meratapi nasibnya. Ia harus bangkit. Ia harus membuktikan pada dirinya sendiri, bahwa ia bisa hidup tanpa Arya, tanpa teman-temannya yang toksik. Panji datang. Ia membawa sebuah ponsel baru. "Ini, Ra, untukmu," katanya. "Kau butuh ponsel. Siapa tahu ada keluargamu yang mencari." Aurora terkejut. "Tapi, aku tidak bisa menerimanya, Panji. Aku tidak bisa membalasnya." "Kau tidak usah membalasnya. Anggap saja ini sebagai hadiah dariku," kata Panji. "Aku tidak ingin kau sendirian. Aku ingin kau bisa menghubungi siapapun yang kau mau." Aurora menatap Panji. Ia melihat ketulusan di matanya. Pria itu begitu baik,
begitu peduli. Aurora merasa malu. Ia sudah salah menaruh kepercayaan pada orang yang salah. Dan sekarang, ia menemukan orang yang benar-benar peduli padanya. Malam itu, setelah makan malam, Aurora duduk di teras bersama Nyoman dan Panji. Mereka mengobrol, tertawa, dan berbagi cerita. Aurora merasa, ia tidak pernah sebahagia ini. Ia merasa seperti menemukan keluarga baru. Keluarga yang tidak terikat darah, tapi terikat oleh kasih sayang. "Nek, aku ingin mencoba membuat resep baru untuk warung," kata Aurora, tiba-tiba. "Aku ingin membuat masakan yang berbeda dari yang lain." Nyoman tersenyum. "Bagus. Tentu saja. Kau bisa menggunakan dapurku. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau." Aurora tersenyum. Ia merasa semangatnya kembali. Ia merasa, ia bisa melakukan apa saja. Ia bisa menjadi siapa saja. Ia tidak perlu lagi menjadi bayangan Arya. Ia bisa menjadi dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, Aurora sibuk di dapur. Ia membuat berbagai macam masakan, dari masakan tradisional Lombok hingga masakan modern. Ia menemukan kembali gairahnya dalam memasak. Ia merasa, memasak adalah terapi. Memasak adalah cara untuk menyembuhkan luka. Warung Nyoman perlahan-lahan mulai ramai. Banyak orang yang datang, ingin mencoba masakan baru Aurora. Mereka memuji masakan Aurora, mengatakan bahwa masakan Aurora memiliki cita rasa yang unik. "Kau benar-benar punya bakat, Nak," puji Nyoman. "Kau membuat warungku menjadi lebih hidup." Aurora tersenyum. Ia merasa, ia sudah menemukan jalannya. Ia tidak perlu kembali ke Jakarta untuk membuktikan apapun. Ia sudah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa hidup. Ia bisa bahagia. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada rasa penasaran yang masih mengganjal di hatinya. Ia ingin tahu apa yang terjadi pada Arya. Apa yang terjadi pada teman-temannya. Ia ingin tahu apakah mereka menyesal. Ia ingin tahu apakah mereka mencari dirinya. Suatu malam, Aurora mengambil ponselnya. Ia membuka media sosial. Ia terkejut. Berita tentang hilangnya dirinya sudah menyebar luas. Arya diwawancarai oleh beberapa media. Wajahnya terlihat cemas dan sedih. "Saya sudah mencari Aurora kemana-mana," kata Arya di video itu. "Saya tidak tahu kenapa dia pergi. Dia tidak meninggalkan pesan apapun. Saya sangat khawatir. Aurora, jika kamu menonton ini, kembalilah. Aku sangat mencintaimu." Melihat itu, hati Aurora dipenuhi amarah. Amarah yang membara. Arya berbohong. Ia menyebarkan kebohongan bahwa Aurora yang meninggalkannya. Ia membalikkan fakta. Ia memutarbalikkan cerita. Aurora tahu, ia tidak bisa diam saja. Ia harus kembali. Ia harus membalas dendam. Ia tidak akan membiarkan Arya dan teman-temannya lolos begitu saja. Ia tidak akan membiarkan mereka menghancurkan hidupnya. Ia akan kembali. Dan kali ini, ia akan datang dengan cara yang tidak pernah mereka duga. Ia akan datang sebagai Aurora yang baru. Aurora yang kuat, Aurora yang berani, dan Aurora yang siap membalas dendam. Ia menatap langit malam. Bintang-bintang bersinar terang. Aurora tahu, ini adalah takdir. Ini adalah perjalanannya. Dan ia akan melaluinya, sampai akhir. Hari-hari di Lombok terasa seperti detak jam yang lebih lambat, mengizinkan Aurora untuk bernapas. Setiap pagi, ia bangun dengan suara ayam jantan dan aroma kopi yang diseduh Nyoman. Kehidupannya kini berpusat pada rutinitas sederhana yang memberinya kekuatan. Memasak di warung, mengobrol dengan Panji, dan belajar kebijaksanaan dari Nyoman Seraya. Warung makan kecil itu adalah panggung baru Aurora, tempat ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa perlu berpura-pura. Kabar tentang masakan Aurora menyebar dari mulut ke mulut. Para nelayan yang lapar, turis yang penasaran, dan penduduk lokal yang setia mulai memadati warung Nyoman. Hidangan-hidangan yang dibuat Aurora bukan sekadar makanan. Itu adalah perpaduan rasa yang kaya, lahir dari hati yang hancur namun kini bersemi kembali. Suatu sore, saat warung sudah sepi, Panji duduk di hadapan Aurora yang sedang membersihkan meja. "Kau benar-benar ajaib, Ra," ucapnya. "Warung ibu belum pernah seramai ini."
Ini berkat nenek dan bantuanmu, Panji, jawab Aurora, tersenyum tulus. Kalian berdua memberiku kesempatan kedua. Tidak. Kau yang menciptakannya sendiri, balas Panji. Kau punya sentuhan ajaib. Masakanmu terasa hidup. Aku tidak pernah tahu masakan bisa membuat orang sebahagia ini. Aurora tertawa kecil. Dulu, aku hanya memasak untuk menyenangkan Arya. Sekarang, aku memasak untuk diriku sendiri, dan ternyata, itu lebih menyenangkan. Pembicaraan mereka berlanjut tentang hal-hal remeh, ombak yang bagus untuk berselancar, gosip dari pasar, atau resep baru yang ingin Aurora coba. Selama percakapan itu, Aurora menyadari betapa ringannya perasaannya. Hubungan dengan Panji begitu jujur, tanpa pamrih. Tidak ada lagi sindiran, tidak ada lagi penghinaan. Hanya ada rasa saling menghargai. Di malam hari, setelah warung tutup, Aurora duduk di teras, memandangi langit malam yang dipenuhi bintang. Ia mengambil ponsel yang diberikan Panji dan membuka media sosial. Ia masih belum berani menghubungi siapapun dari masa lalunya, tapi ia penasaran dengan berita yang beredar. Jarinya bergerak cepat, mencari nama Arya. Hatinya mencelos saat ia melihat foto-foto Arya diunggah. Arya terlihat sedang menghadiri berbagai acara, tersenyum, dan berpose seolah tidak ada yang terjadi. Keterangan di foto-fotonya dipenuhi komentar simpati dari para pengikutnya. Salah satu komentar menyebutkan, semoga Arya bisa segera menemukan Aurora. Aurora pergi entah kemana, kasihan suaminya. Amarah yang selama ini ia tekan, kembali membara. Arya bukan hanya meninggalkannya, tapi juga memutarbalikkan fakta. Ia memposisikan dirinya sebagai korban. Pria itu membangun citra dirinya sebagai suami setia yang ditinggalkan istri tanpa alasan. Aurora mengepalkan tangannya. Dasar manusia tak tahu diri, gumamnya. Kau pikir kau bisa lolos begitu saja? Nyoman datang membawa teh jahe hangat. Ia melihat raut wajah Aurora yang tegang. Ada apa, nak? Kau terlihat marah, tanyanya. Aurora menunjukkan ponselnya pada Nyoman. Nek, lihat ini. Dia bilang aku yang meninggalkannya. Dia bilang aku yang minggat. Padahal... Suaranya tercekat. Nyoman menatap layar ponsel itu sejenak, lalu meletakkannya kembali di meja. Kebohongan memang seperti asap. Awalnya menutupi segalanya, tapi lama-lama akan hilang terbawa angin, dan kebenaran akan terlihat, ucapnya bijak. Tapi kebohongan itu sudah menyebar. Nek, banyak orang yang percaya, kata Aurora. Frustasi. Reputasiku hancur. Reputasi itu penting. Tapi yang lebih penting, kebenaran. Dan kebenaran itu ada di hatimu. Nak, ujar Nyoman. Jangan biarkan amarah mengendalikanmu. Jadikan amarahmu sebagai bahan bakar. Gunakan itu untuk bangkit, bukan untuk menghancurkan. Aku harus melakukan sesuatu. Nek, aku harus membalas mereka, kata Aurora. Tentu. Tapi dengan cara yang elegan, jawab Nyoman. Bukan dengan cara mereka. Kau harus kembali. Bukan untuk menuntut keadilan, melainkan untuk membuktikan bahwa kau bisa hidup tanpa mereka. Kau harus membuat mereka menyesal, bukan karena kau marah, melainkan karena mereka telah kehilangan dirimu yang berharga. Kata-kata Nyoman bagai petir di siang bolong. Aurora tersadar. Ia tidak perlu membalas dendam dengan cara yang kasar. Ia bisa melakukannya dengan cara yang lebih halus, lebih mematikan. Ia akan kembali. Tapi ia akan kembali sebagai Aurora yang berbeda. Aku punya ide, Nek, kata Aurora, matanya berbinar. Aku akan mengadakan sebuah acara makan malam eksklusif. Aku akan mengundang mereka semua. Aku akan membuat mereka melihat siapa aku sekarang. Nyoman tersenyum. Ide yang bagus. Tapi kau butuh uang, nak. Kau butuh modal. Dan kau butuh koneksi. Aurora terdiam. Ia tahu, ia tidak punya itu semua. Ia hanya punya bakat. Aku bisa membantumu, kata Panji, yang sejak tadi mendengarkan. Aku punya kenalan di Jakarta yang bisa membantumu. Aurora menatap Panji. Benarkah? Ya. Pamanku seorang pengusaha sukses. Dia punya banyak kenalan. Aku bisa membantumu, kata Panji.
Tapi, aku tidak bisa membalasnya, kata Aurora, merasa tidak enak. Kau tidak perlu membalasnya, kata Panji, tersenyum. Aku hanya ingin melihatmu bahagia. Aku ingin melihatmu kembali ke tempatmu seharusnya berada. Malam itu, mereka bertiga membuat rencana. Panji akan menghubungi pamannya di Jakarta. Nyoman akan mengurus segala keperluan di Lombok. Dan Aurora akan mulai mempersiapkan diri. Ia akan berlatih memasak. Ia akan belajar tentang bisnis. Ia akan belajar tentang dunia yang dulu ia tinggalkan. Ia kembali membuka media sosial. Kali ini, ia tidak lagi merasa sakit hati. Ia merasa bersemangat. Ia tahu, ia akan kembali. Dan ia akan datang dengan cara yang tidak pernah mereka duga. Ia akan membuat mereka semua menyesal. Menyesal karena telah kehilangan Aurora yang baik hati. Dan menyesal karena telah menciptakan Aurora yang baru. Aurora yang kuat. Aurora yang siap membalas dendam. Ia melihat wajah Arya di layar ponselnya. Senyum palsu itu, tatapan mata yang penuh kebohongan itu. Aurora tersenyum. Kau akan menyesal, Mas. Kau akan menyesal telah meninggalkanku. Ia tahu, perjalanannya tidak akan mudah. Tapi ia tidak takut. Ia tidak sendirian. Ia punya Panji. Ia punya Nyoman. Dan yang terpenting, ia punya dirinya sendiri. Ia akan berjuang. Ia akan bangkit. Dan ia akan menjadi ratu. Ratu yang akan membuat mereka semua bertekuk lutut. Musim berganti di Lombok. Hujan turun, membasahi tanah yang kering, membawa aroma petrikor yang menenangkan. Selama berbulan-bulan, Aurora menempa dirinya seperti seorang pandai besi yang membentuk pedang. Luka di hatinya tidak hilang, tapi ia telah mengubahnya menjadi baja. Setiap pagi, ia bangun bukan lagi dengan bayang-bayang masa lalu, melainkan dengan daftar tugas yang harus ia selesaikan. Ia belajar dari Nyoman tentang rempah-rempah, filosofi memasak, dan seni mengelola warung. Ia juga belajar dari Panji tentang dunia luar yang modern. Panji mengajarinya cara menggunakan aplikasi bisnis, strategi pemasaran digital, dan cara menghubungi relasi penting. Telepon dari paman Panji, Bapak Dharma, menjadi jembatan pertama Aurora kembali ke Jakarta. Suaranya di telepon terdengar ramah namun tegas, seperti suara seorang pebisnis kawakan. Panji sudah cerita banyak tentangmu, Nak, katanya. Dia bilang kau punya bakat luar biasa. Aku butuh orang sepertimu untuk mengelola restoran baruku di Jakarta. Aku sudah lama mencarinya. Jantung Aurora berdebar kencang. Ini adalah kesempatan yang ia tunggu-tunggu. Terima kasih, Pak. Tapi saya tidak punya pengalaman mengelola restoran sebesar itu, jawabnya jujur. Semua orang memulai dari nol, Nak. Yang terpenting, kau punya semangat. Dan aku bisa merasakannya dari suaramu, kata Pak Dharma. Persiapkan dirimu. Aku akan mengirimkan tiket pesawat dan semua keperluanmu. Kau akan tinggal di apartemenku. Semua biayanya akan aku tanggung. Kau hanya perlu membawa dirimu dan bakatmu. Aurora terdiam. Tawaran itu terlalu besar, terlalu muluk. Ia merasa tidak pantas. Tapi Nyoman dan Panji meyakinkannya. Ini kesempatanmu. Nak, jangan sia-siakan, kata Nyoman. Pergilah. Buktikan pada dirimu sendiri bahwa kau bisa. Panji hanya tersenyum. Kau pasti bisa, Ra. Kami akan selalu mendukungmu. Malam sebelum keberangkatannya, Aurora duduk di teras bersama Nyoman dan Panji. Udara dingin menyelimuti mereka. Aku tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikan kalian, bisik Aurora, suaranya tercekat. Kau sudah membalasnya. Kau sudah memberiku kebahagiaan. Kau sudah memberiku semangat. Itu sudah lebih dari cukup, kata Nyoman. Kau sudah mengajariku banyak hal, Ra. Kau sudah menunjukkan padaku bahwa hidup tidak hanya tentang uang dan karir, tapi juga tentang hati, kata Panji. Aurora memeluk mereka berdua. Air matanya menetes. Ia merasa, ia sudah menemukan keluarga barunya. Keluarga yang tulus mencintainya, bukan karena uang atau status, melainkan karena ia adalah dirinya sendiri. Pagi itu, di bandara, Aurora menatap Nyoman dan Panji. Hatinya terasa campur aduk.
Ada rasa sedih karena harus meninggalkan mereka, tapi juga rasa bersemangat karena akan memulai hidup baru. Hati-hati, nak. Jangan pernah lupakan dirimu sendiri, kata Nyoman. Kami akan selalu menunggumu, Ra, kata Panji. Aurora tersenyum. Ia naik ke pesawat, menoleh ke belakang, melihat Nyoman dan Panji yang melambaikan tangan. Ia tahu, ia tidak akan pernah melupakan mereka. Mereka adalah malaikat yang dikirim Tuhan untuk menolongnya. Pesawat lepas landas. Aurora menatap pemandangan di bawahnya. Pulau Lombok terlihat seperti mutiara hijau di tengah lautan biru. Ia merasa, ia meninggalkan bagian dari dirinya di sana. Bagian dari dirinya yang rapuh, yang bodoh, yang naif. Tiba di Jakarta, Aurora disambut oleh supir Pak Dharma. Ia dibawa ke sebuah apartemen mewah di pusat kota. Apartemen itu begitu besar, begitu modern, begitu mewah. Jauh sekali dari rumah sederhana Nyoman. Aurora merasa asing. Tapi ia tahu, ini adalah bagian dari perjalanannya. Keesokan harinya, Aurora bertemu dengan Pak Dharma di restoran barunya. Restoran itu begitu besar, begitu megah, begitu elegan. Pak Dharma adalah seorang pria parubaya yang ramah, matanya memancarkan ketenangan. Ini adalah masterpiece-ku, nak, kata Pak Dharma. Namanya The Serenity. Aku ingin kau yang mengelolanya. Aku ingin kau yang menjadi ratunya. Aurora terkejut. Saya? Tapi. Tidak ada tapi, potong Pak Dharma. Aku sudah melihat bakatmu. Kau punya sentuhan ajaib. Kau bisa membuat masakan yang bisa menyentuh hati. Dan itu yang aku butuhkan. Aku tidak butuh pengalaman. Aku butuh hati. Aurora akhirnya menerima tawaran Pak Dharma. Ia mulai bekerja. Ia belajar segala hal tentang mengelola restoran, dari mengurus keuangan, mengatur staf, hingga merancang menu. Ia juga belajar tentang dunia bisnis, tentang negosiasi, dan tentang cara berinteraksi dengan orang-orang penting. Hari-hari Aurora dipenuhi dengan pekerjaan. Ia bekerja siang dan malam. Ia tidak pernah merasa lelah. Ia merasa, ia hidup. Ia merasa, ia kembali. Ia tidak lagi menjadi bayangan Arya. Ia menjadi dirinya sendiri. Ia juga mengubah penampilannya. Ia memotong rambutnya, mengganti gaya berpakaiannya, dan mulai memakai make-up yang lebih elegan. Ia tidak ingin orang-orang mengenalinya. Ia ingin mereka melihat Aurora yang baru. Aurora yang kuat. Aurora yang berani. Suatu malam, saat ia sedang makan malam bersama Pak Dharma, ia melihat Arya di sebuah majalah. Arya sedang diwawancarai tentang kesuksesannya. Wajahnya terlihat sombong, penuh kebohongan. Hati Aurora dipenuhi amarah. Amarah yang membara. Kau harus mengadakan sebuah acara, nak, kata Pak Dharma, tiba-tiba. Sebuah acara grand opening. Kau harus mengundang semua orang penting di Jakarta. Kau harus menunjukkan pada mereka, siapa kau. Aurora menatap Pak Dharma. Ia tahu, ini adalah kesempatan yang ia tunggu-tunggu. Aku akan melakukannya, Pak. Tapi ada satu hal lagi, katanya. Aku ingin mengundang Arya dan teman-temannya. Aku ingin mereka melihatku. Aku ingin mereka tahu, aku tidak hancur. Aku akan kembali sebagai ratu. Dan aku akan membuat mereka berlutut. Pak Dharma tersenyum. Ide yang bagus. Aku akan membantumu. Aku akan memastikan, acara itu akan menjadi acara yang tidak akan pernah mereka lupakan. Aurora tersenyum. Ia tidak tahu, acara itu akan menjadi panggungnya. Panggung di mana ia akan membalas dendam. Panggung di mana ia akan membongkar semua kebohongan. Panggung di mana ia akan membuat mereka semua menyesal. Ia tahu, perjalanannya tidak akan mudah. Tapi ia tidak takut. Ia punya Pak Dharma. Ia punya Panji. Ia punya Nyoman. Dan yang terpenting, ia punya dirinya sendiri. Ia akan berjuang. Ia akan bangkit. Dan ia akan menjadi ratu. Ratu yang akan membuat mereka semua bertekuk lutut. Jakarta, kota yang dulu menjadi rumah Aurora, kini terasa seperti medan pertempuran yang asing dan menantang. Di dalam gedung pencakar langit yang megah, Aurora bukan lagi wanita naif yang rapuh. Ia adalah seorang manajer yang tegas, seorang koki yang visioner,
dan seorang wanita yang penuh dengan tekad. Ia memimpin timnya dengan cekatan, mengawasi setiap detail pembangunan The Serenity, restoran barunya. Pak Dharma sering datang ke restoran, mengamati Aurora dari jauh. Ia melihat ada cahaya yang berbeda di mata wanita itu. Bukan lagi cahaya cinta yang buta, melainkan cahaya kekuatan. "Kau sudah berubah banyak, nak," katanya suatu sore, saat mereka duduk di teras restoran yang menghadap ke kota. "Kau sekarang seperti seorang ratu. Kau mengendalikan segalanya." "Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan, Pak," jawab Aurora. "Aku tidak ingin mengecewakanmu." "Kau tidak akan mengecewakanku," kata Pak Dharma. "Justru kau menginspirasiku. Aku sudah lama tidak melihat seseorang yang berjuang sepertimu. Aku bangga padamu." Hati Aurora menghangat. Ia merasa, ia tidak salah memilih Pak Dharma sebagai mentornya. Pria itu tidak hanya memberinya pekerjaan, tapi juga memberinya kepercayaan diri. 1 minggu sebelum acara Grand Opening, Aurora mengadakan rapat dengan timnya. "Aku ingin semuanya sempurna," katanya. "Mulai dari dekorasi, menu, hingga servis. Aku ingin acara ini menjadi acara yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun." Timnya mengangguk. Mereka semua tahu, acara ini sangat penting bagi Aurora. Mereka melihat bagaimana Aurora bekerja keras, bagaimana ia mencurahkan semua energinya untuk acara ini. Mereka semua mendukungnya. Sore itu, Aurora duduk sendirian di ruangannya. Ia mengambil ponselnya, membuka kontak, dan mencari nama Arya. Jantungnya berdebar kencang. Ia sudah lama tidak menghubungi Arya. Ia tidak tahu apa yang harus ia katakan. Ia hanya ingin mengundang Arya ke acara Grand Opening restoran. Tapi ia tahu, undangan itu akan menjadi sebuah jebakan. Sebuah jebakan yang akan menjerumuskan Arya dan teman-temannya. Dengan tangan gemetar, ia mengetik pesan. "Mas, aku kembali. Aku ingin mengundangmu dan teman-teman ke acara Grand Opening restoranku. Aku harap kalian bisa datang." Ia tidak menekan tombol kirim. Ia merasa ragu. Apakah ia benar-benar harus melakukan ini? Apakah ia benar-benar harus membalas dendam? Bukankah ia sudah bahagia? Bukankah ia sudah menemukan dirinya sendiri? Tiba-tiba, ponselnya berdering. "Panji, bagaimana kabarmu, Ra? Semuanya lancar?" tanyanya. "Ya, lancar. Aku hanya ragu," kata Aurora jujur. "Ragu kenapa?" "Aku tidak tahu apakah aku harus mengundang Arya dan teman-temannya. Aku tidak tahu apakah aku harus membalas dendam," kata Aurora. "Kau tidak membalas dendam, Ra. Kau hanya ingin membuktikan pada mereka bahwa kau tidak serapuh yang mereka pikirkan," kata Panji. "Kau harus melakukannya. Kau harus menunjukkan pada mereka siapa kau sekarang. Kau harus membuat mereka menyesal." Kata-kata Panji memberinya kekuatan. Ia tahu, Panji benar. Ia tidak boleh mundur. Ia harus maju. Ia lalu menekan tombol kirim. Pesan itu terkirim. Dalam hitungan detik, ponselnya berdering. "Arya." Aurora menolak panggilan itu. Ia tidak ingin bicara dengan Arya. Ia ingin Arya datang, melihat dirinya sendiri. Ia ingin Arya datang, dan menyesal. 1 jam kemudian, ponselnya berdering lagi. "Dewi." Aurora mengangkatnya. "Halo, Dewi." "Aurora, ini benar kau?" tanya Dewi, suaranya terdengar terkejut. "Ya, ini aku." "Kenapa?" tanya Aurora. Kau sudah kembali? Kenapa kau tidak memberitahu kami? Kami semua sangat khawatir," kata Dewi, suaranya terdengar manis, tapi Aurora tahu, itu hanya pura-pura. "Aku punya kesibukan," jawab Aurora. "Aku sudah mengirimkan undangan. Aku harap kalian bisa datang." "Undangan apa? Restoran? Kau serius?" tanya Dewi. Kau punya restoran?" "Ya, aku punya restoran. Aku harap kalian bisa datang," kata Aurora. "Tentu saja kami akan datang. Kami akan datang dan melihat restoranku," kata Dewi, suaranya terdengar antusias. "Kami akan datang dan melihat seberapa sukses kau sekarang." Aurora tersenyum. "Sampai jumpa, Dewi."
Ia lalu mematikan panggilan itu. Ia tahu, Dewi pasti akan memberitahu Arya dan teman-temannya. Ia tahu, mereka pasti akan datang. Hari-hari berikutnya, Aurora sibuk dengan persiapan. Ia merancang menu khusus untuk acara grand opening. Ia memilih bahan-bahan terbaik, ia meracik bumbu-bumbu yang unik. Ia ingin masakan itu tidak hanya lezat, tapi juga bisa membuat mereka semua terkesan. Suatu malam, ia menelepon Nyoman dan Panji. "Aku sudah mengirimkan undangan. Mereka akan datang," katanya. "Bagus. Kami akan mendoakanmu dari sini," kata Nyoman. "Kau harus kuat, nak. Kau harus berani." "Aku kuat, Nek. Aku berani," kata Aurora. "Aku tidak takut." Panji tidak bicara. Ia hanya mendengarkan. Tapi Aurora tahu, ia selalu ada di sana, mendukungnya. Malam sebelum acara, Aurora tidak bisa tidur. Ia duduk di teras apartemennya, menatap kota Jakarta yang gemerlap. Ia membayangkan bagaimana wajah Arya, Dewi, Gangga, Bima, dan Sasha saat melihatnya. Ia membayangkan bagaimana mereka akan terkejut. Ia membayangkan bagaimana mereka akan menyesal. Ia tidak tahu, malam itu adalah malam terakhirnya menjadi seorang wanita yang rapuh. Esok hari, ia akan menjadi seorang ratu. Ratu yang akan memimpin pertempuran. Ratu yang akan membalas dendam. Ratu yang akan membuat mereka semua berlutut. Ia tersenyum. Ia tidak takut. Ia tidak sendiri. Ia punya dirinya sendiri. Ia akan berjuang. Ia akan bangkit. Dan ia akan menjadi ratu. Ratu yang akan membuat mereka semua bertekuk lutut. Malam grand opening restoran The Serenity tiba. Langit Jakarta dihiasi oleh ribuan bintang, dan gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi memancarkan cahaya yang gemerlap. Di salah satu gedung paling mewah di kawasan elit, aura keanggunan dan kemewahan terpancar kuat. Di pintu masuk, karpet merah terhampar, dan jepretan kamera dari para wartawan tak henti-hentinya menyambut setiap tamu penting yang hadir. Di dalam restoran, suasana begitu megah. Setiap sudut dihiasi dengan lampu-lampu kristal yang memancarkan cahaya hangat, menciptakan suasana yang romantis dan elegan. Aroma masakan khas Aurora tercium di seluruh ruangan, memanggil-manggil selera setiap tamu yang hadir. Aurora, mengenakan gaun malam berwarna biru tua yang dirancang khusus, berdiri di tengah-tengah keramaian. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya dirias dengan polesan tipis yang menonjolkan kecantikan alaminya. Ia terlihat begitu anggun, begitu berkelas. Bukan lagi Aurora yang dulu. Ia melihat ke sekeliling, mencari sosok yang ia tunggu-tunggu. Ia tahu, mereka akan datang. Ia tahu, mereka tidak akan melewatkan kesempatan untuk melihat seberapa sukses dirinya sekarang. Tiba-tiba, suara riuh rendah terdengar dari pintu masuk. Seorang pria tampan dengan setelan jas hitam yang pas di tubuhnya, Arya, muncul. Di sampingnya, Dewi dengan gaun merah yang mencolok, Gangga dengan seringai khasnya, Bima dengan ponselnya yang siap mengambil foto, dan Sasha dengan gaun mini yang seksi. Mereka terlihat begitu sempurna, begitu sombong, begitu angkuh. Mereka melangkah masuk, mengabaikan wartawan yang mencoba mewawancarai mereka. Mata mereka langsung tertuju pada Aurora, yang berdiri di tengah-tengah ruangan. Jantung Aurora berdebar kencang. Ia merasa, ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu. "Arya, kau sudah datang," sapa Aurora, suaranya tenang. Arya dan teman-temannya terkejut. Mereka tidak menyangka, wanita yang berdiri di hadapan mereka adalah Aurora. Wanita yang dulu mereka kenal, yang naif, yang polos, yang bodoh. Wanita di hadapan mereka sekarang adalah wanita yang berbeda. "Aurora? Ini benar kau?" tanya Arya, suaranya bergetar. Kau terlihat berbeda." Aurora tersenyum. "Ya, ini aku. Aku terlihat berbeda? Aku pikir aku terlihat sama." "Tidak, kau terlihat lebih cantik," kata Arya, suaranya terdengar ragu. "Terima kasih," jawab Aurora, tersenyum. "Kalian terlihat sama saja." Sasha maju, matanya memancarkan rasa tidak percaya. "Kau serius, Ra? Kau punya restoran? Ini luar biasa." "Ya,
Luar biasa, kata Aurora, menatap Sasha. Bima, jangan lupa ambil fotonya. Nanti kau bisa pamerkan di media sosial. Bima, yang dari tadi sibuk mengambil foto, terdiam. Ia merasa, ia tidak bisa berfoto di hadapan Aurora. Aura Aurora terlalu kuat. Dewi maju, wajahnya terlihat manis, tapi matanya memancarkan kebencian yang mendalam. Kau pasti bercanda, Ra. Kau tidak mungkin bisa membangun restoran sebesar ini. Kau tidak punya uang. Uang? Uang tidak penting, Dewi. Yang penting, bakat, kata Aurora, suaranya tegas. Dan aku punya bakat. Kau lupa? Kau selalu bilang, bakatku tidak terpakai dengan baik. Sekarang, lihatlah, bakatku sudah terpakai dengan sangat baik. Dewi terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Sudahlah. Ayo kita makan, kata Gangga, mencoba mencairkan suasana. Aku sudah lapar. Mereka semua duduk di meja yang sudah disiapkan. Pelayan datang, menyajikan menu spesial yang dirancang khusus oleh Aurora. Arya dan teman-temannya terkejut. Menu itu begitu mewah, begitu elegan, begitu mahal. Kau serius, Ra? Menu ini sangat mahal. Kau tidak sedang berbohong, kan? Tanya Arya. Berbohong? Aku tidak pernah berbohong, Mas. Kau yang berbohong, kata Aurora, suaranya dingin. Aku ingin kalian mencoba masakanku. Aku ingin kalian tahu, aku tidak hancur. Mereka mulai makan. Aurora memperhatikan wajah mereka. Mereka semua terdiam. Mereka semua terkejut. Masakan itu begitu lezat. Begitu lezat, hingga mereka tidak bisa berkata-kata. Ini enak sekali, Ra, bisik Sasha, matanya terbelalak. Tentu saja. Aku membuatnya dengan hati, kata Aurora, tersenyum sinis. Malam itu, mereka semua sibuk dengan diri mereka sendiri. Mereka tidak berbicara, mereka hanya makan. Mereka semua merasa, mereka berada di tempat yang salah. Mereka merasa, mereka berada di hadapan ratu. Dan mereka adalah pengemis. Di tengah-tengah makan malam, Aurora naik ke atas panggung. Ia memegang mikrofon. Suaranya terdengar jelas di seluruh ruangan. Selamat malam, semuanya. Terima kasih sudah datang. Malam ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung saya. Terima kasih kepada Pak Dharma, yang sudah percaya pada saya. Terima kasih kepada Panji dan Nenek Nyoman, yang sudah menolong saya. Dan terima kasih kepada Arya dan teman-teman saya, yang sudah meninggalkan saya. Suara itu membuat semua orang terdiam. Arya, Dewi, Gangga, Bima, dan Sasha terkejut. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka hanya bisa menatap Aurora, dengan wajah pucat. Ya, mereka meninggalkan saya di Lombok. Tanpa uang, tanpa identitas. Mereka pikir saya akan hancur. Mereka pikir saya akan mati. Tapi mereka salah. Mereka tidak tahu. Mereka hanya membuat saya lebih kuat, kata Aurora, suaranya bergetar. Apa yang kau lakukan, Ra? Bisik Arya, suaranya terdengar panik. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Tidak? Lalu, apa? Kau bilang aku yang meninggal kamu, kata Aurora. Kau bilang, aku yang minggat. Kau bilang, kau sangat khawatir. Kau pikir aku bodoh. Aurora lalu mengeluarkan ponselnya. Ia memproyeksikan sebuah video ke layar besar di belakangnya. Video CCTV dari lobi hotel di Lombok. Video itu menunjukkan Arya, Dewi, Gangga, Bima, dan Sasha meninggalkan Aurora. Video itu menunjukkan bagaimana Dewi mengambil tas Aurora. Video itu menunjukkan bagaimana mereka semua tertawa, meninggalkan Aurora yang terdiam. Semua orang terkejut. Wartawan mulai mengambil foto, membuat berita. Arya dan teman-temannya terlihat panik. Mereka tidak bisa membantah. Video itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Kenapa, Dewi? Kenapa kau melakukan ini? Tanya Aurora, menatap Dewi. Dewi menunduk. Ia tidak bisa menjawab. Kau melakukannya karena kau ingin menyingkirkan aku dari hidup Arya, kata Aurora. Kau mencintai Arya, kan?
Kau pikir, dengan menyingkirkan aku, kau bisa mendapatkan Arya? Semua orang terdiam. Mereka semua menatap Dewi. Dewi, wanita yang selama ini terlihat manis, ternyata adalah dalang di balik semua ini. Kau salah, Ra, bisik Dewi, air matanya menetes. Aku tidak mencintai Arya. Aku mencintaimu. Semua orang terkejut. Arya, Gangga, Bima, Sasha, dan bahkan Aurora sendiri. Mereka tidak bisa percaya. Dewi mencintai Aurora? Tidak. Aku tidak mengerti, kata Aurora, suaranya bergetar. Aku mencintaimu, Ra, bisik Dewi. Aku ingin kau bahagia. Tapi aku tahu, kau tidak akan pernah bisa bahagia dengan Arya. Dia tidak mencintaimu. Dia hanya memanfaatkanmu. Aurora terdiam. Ia tidak tahu harus merespons apa. Pikirannya kacau. Aku tahu, ini gila. Tapi aku tidak bisa menahannya, kata Dewi. Aku tahu, kau akan membenciku. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin kau tahu, aku mencintaimu. Dewi lalu berbalik, berjalan keluar dari restoran. Ia meninggalkan semua orang yang terdiam. Ia meninggalkan Aurora, yang terkejut. Aurora menatap Arya. Pria itu terlihat bingung, panik, dan tidak tahu harus berbuat apa. Reputasinya hancur. Keluarganya hancur. Dan sekarang, ia tidak tahu harus berbuat apa. Aurora tersenyum. Ia tidak tahu, balasan dendamnya akan menjadi seperti ini. Ia tidak tahu, ia akan menemukan kebenaran yang tak terduga. Ia tidak tahu, ia akan menemukan kebahagiaan sejati. Ruangan yang tadinya dipenuhi tawa dan percakapan riuh, kini sunyi senyap. Keheningan itu bagaikan selimut tebal yang membalut setiap tamu yang hadir. Semua mata tertuju pada Aurora yang masih berdiri di atas panggung, dan pada Arya yang membeku di kursinya. Video CCTV yang terproyeksi di layar besar seolah terus berputar, memperlihatkan pengkhianatan yang tak termaafkan. Di tengah keheningan itu, seorang wartawan memberanikan diri. Jadi, benar Pak Arya sengaja meninggalkan istri Anda di Lombok? Apakah ini juga berarti isu yang beredar selama ini, bahwa istri Anda yang minggat, adalah kebohongan? Pertanyaan itu bagaikan peluru yang tepat sasaran. Arya menoleh ke arah Aurora, matanya dipenuhi kepanikan. Tidak, itu tidak benar. Aku tidak tahu apa-apa, serunya, suaranya pecah. Aurora hanya tersenyum dingin. Kau tidak tahu apa-apa? Kau pikir aku akan percaya? Ia lalu mengeluarkan sebuah rekaman suara dari ponselnya. Rekaman itu adalah percakapan antara Arya dan teman-temannya. Suara Arya terdengar jelas. Aku tidak peduli. Dia sudah merepotkan kita sejak awal. Lebih baik kita tinggalkan saja. Suara Sasha. Ide yang bagus. Arya, aku sudah muak dengan wanita itu. Dan suara Gangga. Kau memang brilian. Arya. Wanita itu memang pantas mendapatkan pelajaran. Rekaman itu membuat semua orang terdiam. Mereka semua tahu, itu adalah suara Arya dan teman-temannya. Rekaman itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Reputasi Arya, yang selama ini dibangun dengan susah payah, hancur dalam sekejap. Wartawan lainnya maju. Bagaimana dengan Anda, Pak Bima? Apakah Anda juga terlibat? Bima menunduk. Ia tidak bisa menjawab. Wajahnya memerah karena malu. Ia, seorang influencer yang selalu memamerkan hidupnya yang sempurna, kini tidak bisa bersembunyi di balik layar ponselnya. Sasha, yang tadinya terlihat percaya diri, kini duduk dengan wajah pucat. Matanya bergetar. Ia tidak bisa menatap siapapun. Aurora, aku minta maaf, bisiknya. Suaranya nyaris tidak terdengar. Minta maaf? Minta maaf tidak akan mengembalikan hidupku yang kau hancurkan, kata Aurora, suaranya tegas. Kalian semua tidak pantas mendapatkan maaf. Aurora lalu turun dari panggung. Ia menghampiri Arya yang masih duduk membeku. Bagaimana, Mas? Kau pikir, dengan meninggalkan aku, kau bisa bahagia? Tanyanya. Kau pikir, dengan memutarbalikkan fakta, kau bisa lolos begitu saja? Kau salah, Mas. Kau sudah menghancurkan dirimu sendiri. Aurora, aku
Aku bisa jelaskan, kata Arya, mencoba meraih tangan Aurora. Tidak ada yang perlu dijelaskan, kata Aurora, menepis tangan Arya. Semuanya sudah jelas. Kau tidak mencintaiku. Kau hanya memanfaatkan aku. Dan sekarang, kau sudah mendapatkan apa yang kau pantas dapatkan. Aurora lalu berjalan menuju pintu keluar. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia meninggalkan Arya dan teman-temannya yang tercengang. Ia meninggalkan semua tamu yang masih terkejut. Ia meninggalkan restoran yang baru saja ia buka. Ia tidak peduli. Ia sudah mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia sudah membalas dendam. Di luar restoran, ia melihat Panji sudah menunggunya. Bagaimana? Tanyanya. Sempurna, jawab Aurora, tersenyum. Semua orang tahu kebenarannya. Arya dan teman-temannya sudah hancur. Panji mengangguk. Aku tahu kau akan berhasil. Mereka lalu berjalan menyusuri jalanan kota Jakarta. Angin malam berhembus, membawa serta aroma polusi. Tapi Aurora tidak peduli. Ia merasa, ia bebas. Ia merasa, ia kembali. Keesokan harinya, berita tentang apa yang terjadi di restoran The Serenity menyebar luas. Semua media memberitakan tentang kebohongan Arya, tentang pengkhianatan teman-temannya. Reputasi mereka hancur. Saham perusahaan Arya anjlok. Teman-temannya di media sosial kehilangan banyak pengikut. Mereka semua menjadi bulan-bulanan publik. Aurora tidak peduli. Ia tidak membaca berita-berita itu. Ia kembali ke Lombok, bertemu dengan Nyoman dan Panji. Ia menceritakan semuanya. Nyoman hanya tersenyum. Kau sudah menjadi Aurora yang baru. Aurora yang kuat. Panji tidak bicara. Ia hanya menatap Aurora. Matanya memancarkan rasa bangga. Suatu malam, Aurora duduk di teras rumah Nyoman, menatap bintang-bintang. Ia memegang ponselnya. Ada banyak pesan dari Arya. Pesan-pesan yang berisi permintaan maaf, penyesalan, dan janji-janji kosong. Aurora, aku mohon, kembalilah, bunyi salah satu pesan itu. Aku menyesal. Aku tidak tahu kenapa aku melakukan itu. Aku sangat mencintaimu. Aku akan melakukan apa saja agar kau kembali. Aurora membaca pesan itu, tapi tidak membalasnya. Ia tahu, Arya hanya merasa menyesal karena ia sudah kehilangan segalanya. Bukan karena ia menyesal telah menyakiti Aurora. Ia lalu menghapus semua pesan dari Arya. Ia menghapus nomornya. Ia menghapus semua kenangan tentangnya. Ia tidak ingin lagi hidup di masa lalu. Ia ingin hidup di masa sekarang. Ia ingin hidup di masa depan. Ia lalu menoleh ke arah Panji. Pria itu duduk di sampingnya. Diam. Panji. Panggilnya. Ya, jawabnya. Terima kasih, kata Aurora. Kau sudah membantuku. Kau sudah membuatku menjadi diriku sendiri lagi. Kau tidak usah berterima kasih, kata Panji, tersenyum. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Mereka lalu terdiam. Aurora menatap Panji. Pria itu begitu baik, begitu tulus. Ia tidak meminta apa-apa. Ia hanya ingin melihat Aurora bahagia. Aurora merasa, ia tidak perlu mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itu sudah ada di sampingnya. Ia tidak tahu, perjalanannya tidak akan berakhir di sini. Ia tidak tahu, ia akan menemukan kebahagiaan sejati. Ia tidak tahu, ia akan menemukan cinta sejati. Tapi ia tahu, ia akan berjuang. Ia akan bangkit. Dan ia akan menjadi ratu. Ratu yang akan hidup bahagia selamanya. Sinar mentari pagi Lombok menyambut Aurora dengan kehangatan yang berbeda. Hatinya terasa ringan. Beban yang selama ini menekan dadanya seolah terangkat. Ia memandangi hamparan sawah yang hijau di kejauhan, dengan latar belakang Gunung Rinjani yang menjulang gagah. Di sini, di rumah Nyoman, ia menemukan kedamaian yang tak pernah bisa diberikan oleh gemerlap Jakarta. Namun, di Jakarta, badai baru saja dimulai. Arya dan teman-temannya terbangun dengan kenyataan yang pahit. Ponsel mereka tak henti-hentinya berdering. Notifikasi media sosial berdatangan seperti hujan deras yang tak berhenti. Pemberitaan tentang video CCTV dan rekaman suara di acara Grand Opening restoran Aurora menjadi topik utama di seluruh media.
Nama mereka menjadi trending topik di Twitter, dengan tagar dasar manusia tak tahu diri yang menyebar luas. Arya, yang selama ini dikenal sebagai pengusaha muda yang sukses dan berintegritas, kini dicap sebagai pembohong dan penipu. Saham perusahaannya anjlok drastis. Investor-investor yang tadinya mempercayainya, kini berbalik arah, menarik semua dana mereka. Klien-klien penting membatalkan kontrak. Dan Arya harus menghadapi kerugian besar. Ia mencoba menghubungi Aurora, tapi panggilannya tidak dijawab, pesannya tidak dibalas. Ia merasa panik. Hidupnya, yang dulu sempurna, kini hancur lebur. Ia mencoba menghubungi teman-temannya, tapi tidak ada yang menjawab. Gangga, Bima, dan Sasha juga mengalami hal yang sama. Mereka semua menjadi bulan-bulanan publik. Bima, yang selama ini hidup dari media sosial, kehilangan banyak pengikut. Ia dicap sebagai tukang pamer dan pembohong. Sasha, yang selalu tampil glamor, kini menjadi sasaran cemoohan. Gangga, yang selalu dikenal sebagai pria humoris, kini dicap sebagai pria jahat yang tidak punya hati. Mereka bertiga akhirnya bertemu di sebuah kafe. Suasana di antara mereka begitu canggung dan tegang. Mereka tidak lagi tertawa. Mereka tidak lagi bercanda. Mereka hanya saling menyalahkan. "Ini semua salahmu, Arya," seru Sasha, suaranya parau. "Kau yang punya ide gila itu. Sekarang kita semua hancur. Kenapa kau menyalahkanku?" "Kau juga menyetujui ide itu," balas Arya, matanya dipenuhi amarah. "Lagi pula, itu bukan ideku. Itu ide Dewi." Gangga menimpali, "Kau benar, Arya. Ini semua salah Dewi. Dia yang menghasut kita." "Dan kau, Bima," seru Sasha. "Kenapa kau tidak bilang pada kami kalau Aurora punya rekaman suara itu? Kau kan ada di sana. Kau kan tahu dia sedang bicara." Bima hanya menunduk. "Aku tidak tahu. Aku sibuk dengan ponselku." Mereka bertiga saling menyalahkan. Persahabatan mereka, yang tadinya terasa begitu kuat, kini hancur lebur. Mereka tidak lagi peduli satu sama lain. Mereka hanya peduli pada diri mereka sendiri. Di sisi lain, Dewi duduk sendirian di apartemennya. Ponselnya terus berdering, tapi ia tidak mengangkatnya. Ia tahu, mereka pasti mencarinya. Ia tahu, mereka pasti ingin menyalahkannya. Tapi ia tidak peduli. Ia sudah mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia sudah membuat Arya dan teman-temannya hancur. Ia sudah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa melakukan apa saja. Ia bisa mendapatkan apa saja. Tapi, ia tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. Hatinya masih terasa hampa. Ia teringat kata-kata Aurora. "Aku tidak mengerti." Kata-kata itu terus berputar-putar di kepalanya. Ia tahu, Aurora tidak akan pernah mengerti. Ia tidak akan pernah mengerti mengapa ia mencintai Aurora. Ia tidak akan pernah mengerti mengapa ia melakukan semua itu. Ia hanya ingin Aurora bahagia. Tapi ia tahu, ia sudah membuat Aurora menderita. Dewi berjalan ke jendela, menatap pemandangan kota Jakarta yang gemerlap. Air matanya menetes. Ia merasa, ia tidak bisa lagi kembali. Ia tidak bisa lagi hidup. Ia merasa, ia sudah kehilangan segalanya. Sementara itu, di Lombok, Aurora sedang membantu Nyoman mengolah bumbu. Ia tidak tahu apa yang terjadi di Jakarta. Ia tidak peduli. Ia sudah mendapatkan kedamaiannya. Ia sudah menemukan kebahagiaannya. "Kau terlihat bahagia, Nak," kata Nyoman. "Ya, Nek, aku bahagia," jawab Aurora, tersenyum. "Aku tidak tahu, aku bisa sebahagia ini." Panji datang, membawa buah kelapa. "Aku sudah menyiapkan kelapa muda. Kita bisa minum bersama," katanya, tersenyum. Aurora tersenyum. Ia tidak tahu, hidupnya akan berubah secepat ini. Ia tidak tahu, ia akan menemukan orang-orang yang tulus mencintainya. Ia tidak tahu, ia akan menemukan cinta sejati. Malam itu, mereka bertiga duduk di teras, menatap bintang-bintang. Aurora merasa, ia tidak sendirian. Ia punya Panji. Ia punya Nyoman. Dan yang terpenting, ia punya dirinya sendiri. Ia mengambil ponselnya.
Ada satu pesan dari Arya. Aurora, aku sudah kehilangan segalanya. Aku tahu, ini salahku. Aku menyesal. Aku mohon, kembalilah. Aku sangat mencintaimu. Aurora membaca pesan itu. Ia tahu, Arya berbohong. Ia tidak mencintainya. Ia hanya membutuhkan Aurora. Ia hanya membutuhkan uang Aurora. Ia hanya membutuhkan status Aurora. Aurora tidak membalas pesan itu. Ia menghapus pesan itu. Ia menghapus nomor Arya. Ia menghapus semua kenangan tentangnya. Ia tidak ingin lagi hidup di masa lalu. Ia ingin hidup di masa sekarang. Ia ingin hidup di masa depan. Ia menatap Panji. Pria itu duduk di sampingnya. Diam. Tapi matanya memancarkan kehangatan yang tulus. Aurora merasa, ia tidak perlu mencari cinta sejati. Cinta sejati itu sudah ada di sampingnya. Ia tidak tahu, perjalanannya tidak akan berakhir di sini. Ia tidak tahu, ia akan menemukan kebahagiaan sejati. Ia tidak tahu, ia akan menemukan cinta sejati. Tapi ia tahu, ia akan berjuang. Ia akan bangkit. Dan ia akan menjadi ratu. Ratu yang akan hidup bahagia selamanya. Suasana pagi di Lombok masih sama damainya. Nyoman dan Aurora sedang menyiram tanaman di halaman rumah. Panji sedang pergi ke pasar, membeli bahan-bahan untuk warung. Kehidupan mereka berjalan begitu tenang, seolah tidak ada yang terjadi. Seolah badai di Jakarta tidak pernah ada. Aurora merasa, ia sudah menemukan kebahagiaan sejati. Ia tidak lagi memikirkan masa lalu. Ia tidak lagi memikirkan Arya. Ia sudah melupakannya. Atau setidaknya, ia mencoba. Di Jakarta, Arya sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. Perusahaannya terancam bangkrut. Reputasinya hancur. Teman-temannya menjauh. Ia mencoba menghubungi Aurora berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Ia tahu, ia harus menemui Aurora. Ia harus meminta maaf. Ia harus mendapatkan kembali kepercayaannya. Ia tahu, hanya Aurora yang bisa menolongnya. Dengan sisa uang yang ia miliki, Arya membeli tiket pesawat ke Lombok. Ia tahu, ia tidak bisa lagi kembali ke Jakarta. Ia harus memulai hidup baru. Dan ia tahu, hidup barunya harus dimulai dari Aurora. Sesampainya di Lombok, Arya merasa asing. Jalanan yang berliku, pemandangan yang hijau, dan udara yang hangat. Ia tidak pernah membayangkan, ia akan kembali ke tempat ini. Tempat yang menjadi saksi bisu kejahatannya. Ia menyewa motor, dan dengan sisa-sisa ingatannya, ia mencari rumah Nyoman. Di sebuah warung kecil di pinggir jalan, ia berhenti. Ia melihat seorang wanita yang sedang mengolah bumbu. Wanita itu terlihat familiar. Ia mendekat, dan jantungnya berdebar kencang. Wanita itu adalah Aurora. Aurora, bisiknya. Aurora menoleh. Ia terkejut melihat Arya. Wajahnya terlihat lelah, matanya cekung, dan pakaiannya terlihat kusut. Ia tidak lagi terlihat seperti Arya yang dulu. Arya yang tampan, yang karismatik, yang sempurna. Arya? Tanya Aurora, suaranya dingin. Kenapa kau di sini? Aku mencarimu, kata Arya, suaranya bergetar. Aku ingin bicara denganmu. Aku ingin minta maaf. Minta maaf? Minta maaf tidak akan mengembalikan hidupku yang kau hancurkan, kata Aurora, suaranya tegas. Kau datang ke sini hanya karena kau sudah kehilangan segalanya. Bukan karena kau menyesal telah menyakitiku. Tidak. Itu tidak benar. Aku menyesal, Ra. Aku sangat menyesal, kata Arya. Aku tahu, ini semua salahku. Aku sudah bodoh. Aku sudah dibutakan oleh uang dan kekuasaan. Kau tahu, Mas? Kau tidak berubah, kata Aurora, tersenyum sinis. Kau masih sama. Kau masih egois. Kau masih tidak peduli pada orang lain. Aku berubah, Ra. Aku janji. Aku akan melakukan apa saja agar kau kembali, kata Arya, mencoba meraih tangan Aurora. Aurora menepis tangan Arya. Tidak ada yang bisa kau lakukan. Semuanya sudah terlambat. Aku akan kembali ke Jakarta, dan aku akan mengembalikan reputasimu. Aku akan menjelaskan pada semua orang bahwa ini semua salahku.
kata Arya, suaranya putus asa. Tidak usah. Aku tidak butuh itu, kata Aurora. Aku sudah bahagia. Aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri. Tiba-tiba, Nyoman datang. Ia melihat Arya. Matanya memancarkan rasa tidak suka. Siapa dia, nak? Tanyanya. Dia, mantan suamiku. Nek, jawab Aurora. Nyoman menatap Arya. Kau yang sudah menyakiti putriku. Arya menunduk. Ia tidak bisa menjawab. Pergilah. Jangan ganggu putriku lagi, kata Nyoman. Suaranya tegas. Dia sudah bahagia. Dia tidak butuh orang sepertimu di hidupnya. Arya menatap Aurora. Ra, aku mohon. Aurora menggeleng. Pergilah, Mas. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Arya terdiam. Ia tahu, ia tidak bisa lagi memaksakan kehendaknya. Ia tahu, ia sudah kalah. Ia lalu berbalik, berjalan keluar dari warung Nyoman, meninggalkan Aurora yang menatapnya. Ia berjalan menyusuri jalanan, tidak tahu kemana ia harus pergi. Ia merasa, ia tidak punya siapa-siapa lagi. Ia merasa, ia sendirian. Ia merasa, ia sudah kehilangan segalanya. Dan yang paling penting, ia sudah kehilangan Aurora. Ia duduk di pinggir jalan, menangis. Ia tidak pernah menangis sebelumnya. Tapi sekarang, ia tidak bisa menahannya. Ia merasa, ia sudah hancur. Tiba-tiba, ia melihat sebuah motor berhenti di depannya. Panji, kau butuh bantuan? Tanyanya. Arya menatap Panji. Kau, siapa kau? Aku Panji. Kau butuh bantuan? Tanya Panji lagi. Arya menggeleng. Ia merasa terlalu malu untuk meminta bantuan. Pergilah. Aurora tidak ingin melihatmu di sini, kata Panji. Dia sudah bahagia. Dia tidak butuh orang sepertimu di hidupnya. Arya terdiam. Ia tahu, Panji benar. Ia tidak bisa lagi kembali. Ia tidak bisa lagi mendapatkan Aurora. Ia lalu bangkit, berjalan pergi, meninggalkan Panji yang menatapnya. Ia berjalan terus, tidak tahu kemana ia harus pergi. Ia merasa, ia sudah kehilangan segalanya. Sementara itu, di warung Nyoman, Aurora duduk di teras. Nyoman datang, memeluknya. Kau kuat, nak. Kau sudah berhasil melewatinya, katanya. Aurora tidak menjawab. Ia hanya bisa menangis. Air matanya bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Ia merasa, ia sudah bebas. Ia sudah terbebas dari masa lalu. Panji datang. Ia duduk di samping Aurora, diam. Aurora menoleh ke arahnya. Panji. Panggilnya. Ya, jawabnya. Terima kasih, kata Aurora. Kau sudah banyak membantuku. Kau sudah membuatku menjadi diriku sendiri lagi. Panji tersenyum. Kau tidak usah berterima kasih. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Mereka lalu terdiam. Aurora menatap Panji. Pria itu begitu baik, begitu tulus. Ia tidak meminta apa-apa. Ia hanya ingin melihat Aurora bahagia. Aurora merasa, ia tidak perlu mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itu sudah ada di sampingnya. Ia tidak tahu, perjalanannya tidak akan berakhir di sini. Ia tidak tahu, ia akan menemukan kebahagiaan sejati. Ia tidak tahu, ia akan menemukan cinta sejati. Tapi ia tahu, ia akan berjuang. Ia akan bangkit. Dan ia akan menjadi ratu. Ratu yang akan hidup bahagia selamanya. Mentari pagi di Lombok terasa lebih hangat dari biasanya. Sinar keemasan menembus dedaunan pohon kelapa, menyapu bersih embun yang menempel. Di teras rumah Nyoman, Aurora duduk sendirian, menyeruput teh hangat yang baru saja dibuatnya. Hatinya terasa begitu lega, seperti semua badai telah berlalu, meninggalkan langit yang cerah. Kedatangan Arya kemarin adalah penutup yang sempurna untuk bab kelam dalam hidupnya. Ia melihat Arya yang hancur, bukan karena ia bahagia melihat penderitaan orang lain, melainkan karena ia melihat bahwa keadilan akhirnya terwujud. Arya tidak lagi bisa bersembunyi di balik kebohongannya. Ia tidak lagi bisa memanipulasi orang lain. Ia telah kehilangan segalanya, dan yang terpenting, ia telah kehilangan Aurora, yang kini telah menjadi orang yang sama sekali berbeda.
Nyoman datang, duduk di samping Aurora. Kau sudah merasa lebih baik, nak? Tanyanya lembut. Ya, Nek, jawab Aurora, tersenyum. Aku merasa bebas. Aku merasa aku sudah tidak lagi terikat pada masa lalu. Bagus, kata Nyoman. Hidup memang harus terus berjalan. Kita tidak bisa terus-menerus memikirkan masa lalu. Kita harus melihat ke depan. Nek, aku ingin kembali ke Jakarta, kata Aurora, tiba-tiba. Aku ingin mengurus restoran. Aku ingin memulai hidup baru. Nyoman mengangguk. Itu keputusanmu. Aku akan selalu mendukungmu. Tapi, aku tidak bisa meninggalkanmu, Nek, kata Aurora, suaranya bergetar. Kau tidak akan meninggalkanku, nak, kata Nyoman. Kau akan selalu menjadi bagian dari keluarga ini. Kau bisa kembali kapan saja kau mau. Dan kami akan selalu menyambutmu. Aurora memeluk Nyoman erat. Ia merasa, ia tidak pernah memiliki keluarga sedekat ini. Keluarga yang tidak terikat darah, tapi terikat oleh kasih sayang yang tulus. Panji datang, membawa keranjang berisi buah-buahan segar. Ia duduk di hadapan Aurora dan Nyoman. Kalian berdua terlihat sangat bahagia, katanya, tersenyum. Ya, Panji, kata Aurora. Aku sudah memutuskan. Aku akan kembali ke Jakarta. Panji mengangguk. Aku tahu. Aku sudah menduganya. Aku ingin kau ikut denganku, Panji, kata Aurora. Aku butuh bantuanmu. Aku ingin kau bekerja denganku di restoran. Panji terkejut. Aku? Tapi, aku tidak tahu apa-apa tentang restoran. Kau bisa belajar, kata Aurora. Kau sudah banyak membantuku. Aku ingin membalas kebaikanmu. Panji menatap Aurora. Aku tidak butuh balasan, Ra. Aku hanya ingin melihatmu bahagia. Kebahagiaanku adalah melihatmu di sisiku, Panji, kata Aurora. Panji tersenyum. Baiklah, aku akan ikut denganmu. Malam itu, mereka bertiga duduk di teras, membicarakan rencana masa depan. Aurora menceritakan rencananya untuk mengembangkan restoran. Panji menceritakan rencananya untuk belajar tentang bisnis. Nyoman mendengarkan dengan seksama. Matanya memancarkan rasa bangga. Kalian berdua adalah pasangan yang sempurna, kata Nyoman. Tiba-tiba, Aurora dan Panji terkejut. Mereka saling menatap, wajah mereka memerah. Nek, kata Aurora. Sudah, tidak usah malu, kata Nyoman, tertawa. Cinta itu tidak bisa disembunyikan. Aku bisa merasakannya. Aku bisa melihatnya di mata kalian. Mereka berdua terdiam. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka katakan. Mereka memang merasa ada sesuatu di antara mereka. Sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Sesuatu yang lebih dari sekadar rasa terima kasih. Sesuatu yang lebih dari sekadar cinta. Aku tidak tahu, kata Aurora, suaranya bergetar. Aku juga, kata Panji. Nyoman tersenyum. Cinta tidak butuh kata-kata. Cinta hanya butuh hati. Jika kalian merasakannya, jangan ragu untuk mengatakannya. Aurora dan Panji saling menatap. Mereka melihat ketulusan di mata masing-masing. Mereka melihat cinta. Cinta yang tulus, yang tidak butuh kata-kata. Cinta yang tidak butuh pembuktian. Cinta yang tidak butuh pengakuan. Cinta yang hanya butuh hati. Pagi itu, di bandara, Aurora dan Panji berpamitan dengan Nyoman. Hati Aurora terasa berat. Tapi ia tahu, ia harus pergi. Ia harus memulai hidup baru. Hati-hati, nak. Jaga dirimu baik-baik, kata Nyoman, memeluk Aurora erat. Jangan pernah lupakan dirimu sendiri. Aku tidak akan melupakannya, Nek, kata Aurora, air matanya menetes. Panji memeluk Nyoman. Kami akan kembali, Nek. Kami akan sering-sering pulang. Nyoman tersenyum. Aku akan menunggumu. Mereka lalu naik ke pesawat, meninggalkan Lombok. Aurora menatap keluar jendela, melihat pemandangan yang hijau. Ia tidak tahu, hidupnya akan berubah secepat ini. Ia tidak tahu, ia akan menemukan cinta sejati. Tapi ia tahu, ia akan berjuang. Ia akan bangkit.
Dan ia akan menjadi ratu. Ratu yang akan hidup bahagia selamanya. 6 bulan berlalu. Jakarta menyambut Aurora dan Panji dengan segala keramaian dan tantangannya. Mereka tinggal di apartemen Pak Dharma, yang kini terasa seperti rumah bagi mereka berdua. Hubungan Aurora dan Panji semakin dekat. Mereka tidak lagi hanya rekan kerja, tapi juga pasangan yang saling mendukung. Di restoran The Serenity, Aurora bekerja tanpa kenal lelah. Ia tidak lagi hanya mengurus dapur, tapi juga menjadi manajer, mengawasi setiap detail operasional restoran. Dengan bantuan Panji, yang kini menjadi asisten pribadinya, restoran itu berkembang pesat. Namanya sudah dikenal di seluruh Jakarta sebagai restoran dengan cita rasa yang unik dan pelayanan yang luar biasa. Aurora tidak lagi hanya menjadi koki berbakat, tapi juga seorang pengusaha sukses. Suatu malam, setelah restoran tutup, Aurora dan Panji duduk di teras, memandangi gemerlap lampu kota. Mereka berdua terdiam, menikmati keheningan malam. "Ra," kata Panji, memecah keheningan. "Kau bahagia?" Aurora menoleh ke arah Panji. "Ya, Panji. Aku bahagia. Aku tidak pernah sebahagia ini." "Aku juga," kata Panji, tersenyum. "Melihatmu bahagia, itu sudah cukup bagiku." Aurora tersentuh. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. Ia hanya bisa menatap Panji, matanya dipenuhi rasa terima kasih dan cinta. Panji, pria yang tulus, yang selalu ada di sisinya. Pria yang tidak pernah menghakimi, yang selalu mendukungnya. Tiba-tiba, Panji mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Ia membukanya, dan di dalamnya ada cincin. "Aku tidak tahu apakah ini terlalu cepat," katanya, suaranya bergetar. "Tapi aku ingin kau tahu, aku mencintaimu, Ra. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu." Air mata Aurora menetes. Ia tidak bisa menahannya. "Panji, aku juga mencintaimu." Panji tersenyum. Ia mengambil cincin itu, dan dengan hati-hati, ia memasangnya di jari manis Aurora. Mereka berdua berpelukan, tidak peduli dengan dinginnya malam. Mereka tahu, mereka sudah menemukan satu sama lain. Mereka sudah menemukan cinta sejati. 1 minggu kemudian, Aurora dan Panji kembali ke Lombok. Mereka ingin mengabarkan berita bahagia ini kepada Nyoman. Nyoman menyambut mereka dengan senyum. "Aku sudah menduganya," katanya. "Kalian berdua memang pasangan yang sempurna." Suasana di rumah Nyoman begitu hangat. Mereka semua tertawa, makan, dan berbagi cerita. Aurora merasa, ia tidak pernah memiliki keluarga sedekat ini. Keluarga yang tidak terikat darah, tapi terikat oleh kasih sayang yang tulus. Di sisi lain, kehidupan Arya dan teman-temannya di